Peta persaingan Premier League berubah. Manchester City berhasil menggusur Arsenal dari puncak klasemen, tak terhentikan. Simak obrolannya dalam segmen The Hat-Trick bersama redaktur Detik Sport. Hari ini, Detik Sore akan menginformasikan kabar perjalanan haji 2026. Kloter haji pertama dari Indonesia sudah tiba di Madinah. Jemaah haji embarkasi Yogyakarta tersebut terdiri atas 157 jemaah laki-laki dan 203 jemaah perempuan. Ada berapa kloter yang sudah tiba di Arab Saudi? Simak laporan University.com langsung dari Madinah, Arab Saudi. Beralih ke berita Nusantara, Detik Sore akan mengulas kasus penculikan disertai penyiksaan yang dialami oleh seorang pria di Garut. Menurut hasil pemeriksaan polisi, korban dianiaya oleh 4 orang pelaku dan sempat dijejali kotoran ayam. Ada apa di balik perbuatan keji ini? Simak laporan langsung Jurnalistik Jabar selengkapnya. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Halo Detika. Selamat sore semuanya. sore. Kembali lagi di pagi-pagi. Jangan dong, Beda ya? bukan dong. Ini udah jam mau pulang kerja. Nah, hip dut, Lagunya kemarin hip gini juga dut. sih. Apa emang ini instrumentalnya lagu itu ya? Selamat sore semuanya, selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Cita is back everybody. Yes, dan hari ini sporty banget ya. Aku suka banget sama Masa sih? outfit hari ini karena Ini aku tuh kayak- kayak kurang pakai rollerblade aja sebenarnya. Iya lagi. Iya kan? Kayak 80-an, 90-an awal Iya, ya. kayak senam SKJ gitu loh. Gitu. Tahu kan? senam SKJ. Tahu dong. Emang lo SKJ pikir berapa? gue? SKJ berapa? Iya, iya. Ada emang ada versinya? Ada tahun-tahunnya tahu, ada yang 80 berapa, gitu. ada yang 90 berapa. Oh, kayaknya sih yang awal 2000 ya. Langsung Ada nggak awal menempatkan 2000? tahun. Oh, karena mungkin kalau era sekarang relate-nya pound fit ya. Apa pilates dan nah, yoga. itu dia. Sore-sore gini mah enaknya makan es krim ya Detikers ya. Hah? Es krim apa? Soalnya panas banget Jakarta hari ini. Oh ya? Makanya tadi gue telat tuh gara-gara makan es krim. Itu alasan aja. Kayak, oh tiap hari katanya telat. Tiap hari Emang gue dari telat. mana telat? Ya ampun, itu tanda-tanda orang sibuk, orang-orang produktif. Tapi kan tetap menunaikan tugas dan kewajibannya. Oh gitu, contohnya bekerja. Bekerja, walaupun telat-telat gini, gue juga tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi di dunia hari ini. Apa itu? Apa berefek ke kehidupan sehari-hari? Kak Edo? Bahwa Komisi 13 DPR soroti overkapasitas lapas hingga pembinaan warga binaan. Enggak dong. Hari ini tuh lagi rame soal dari yang gue tahu aja ya. Iya. Apa namanya si Selat Hormuz yang Masih? lagi-lagi bikin dunia tuh gonjang-ganjing. Ini ya nggak tahu apakah itu juga ada kaitannya langsung sama apa yang terjadi hari ini di market gitu. Di IHSG itu anjlok nyaris 3%. Terus ya rupiah juga masih sangat lemah. Yep. Apalagi ya juga beberapa indikator lain juga sih yang bikin hari ini tuh agak-agak sendu gitu. Padahal langitnya sangat cerah gitu. Sangat cerah. Berarti tuh kalau 3% itu anjlok tuh Kak? Anjlok 1% aja sebenarnya ISG tuh udah dalam. Apalagi 3% gitu. Ini Makanya dari- buat orang-orang yang kemarin mungkin sempat kayak chip in di masa-masa masih banyak capital outflow Ya. di pasar modal tuh, gue cuma mau bilang yang sabar. Cerita lo. Karena dari terakhir gue siaran di sini sama Kak Edo itu kita lagi bahas Selat Hormuz juga. Iya. Dan pada saat itu dari yang isunya masih baru mulai panas nih. Terus akhirnya udah mulai ada gencatan senjata gitu. Udah mulai ada perundingan lah waktu itu ya sama Pakistan. Dan sekarang ternyata udah ini ya, nih AS niat serang Iran jika gencatan senjata gagal. Ya kan sekarang tuh lagi ada gencatan senjata sebenarnya kan. Iya. Dan apa ya walaupun masih dalam kapasitas yang terbatas gitu gencatan senjatanya. Karena we never know. Tiba-tiba besoknya nggak jadi deh. Serang lagi gitu siapa ngirim rudal. Nah Aduh, ini gara-gara jangan ya. ada apa namanya
niatan untuk kembali menyerang Iran kalau genjatan senjatanya gagal, kan Amerika yang pengen bahwa genjatan senjata ini dilakukan biar Selat Hormuznya dibuka kembali, kemudian ya situasi Iya. ekonomi membaik kembali gitu. Nah tapi ini sekarang memanas lagi, para pejabat militer Amerika Serikat dilaporkan sedang nyusun rencana baru buat menyerang kemampuan militer Iran di perairan Selat Hormuz kalau genjatan senjatanya gagal. Ini disampaikan beberapa opsi sedang dipertimbangkan, yaitu mencakup serangan dengan fokus khusus pada penargetan dinamis terhadap kemampuan Iran di sekitar Selat Hormuz, Teluk Arab, bagian selatan dan juga Teluk Oman. Oh, Nggak kelar-kelar kan? Ini gue bilang juga mah. iya benar-benar. Nah, nih opsi-opsi itu menggambarkan potensi serangan terhadap kapal serang cepat berukuran kecil, kapal penebar ranjau, dan aset-aset simetris lainnya. Yang sebenarnya ini udah membantu Teheran secara efektif menutup jalur perairan utama tersebut dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dengan AS. Gila ya, gue nggak kebayang tuh si Selat Hormuznya kalau kita ada di sana situasinya kayak apa ya? Kan sekarang lagi kapal-kapal tuh pada belum sepenuhnya lewat kan Lewat, dari situ. betul, Jadi nggak bisa pasti lewat. rame tuh di perbatasannya atau mungkin di teluk-teluk sekitarnya dengan berbagai macam aparat militer yang juga hadir di sana. Yes, benar. Tapi untuk AS sendiri nih penutupan Selat Hormuz kan sebenarnya bisa backlash juga ya maksudnya ke ekonomi negaranya gitu. Iya, Iya emang kan? selama ini kan dilakukan Trump memang bikin backlash ke negaranya sendiri Iya, justru. ini menyebabkan riak besar dalam ekonomi global, mengancam upaya Presiden Donald Trump untuk menurunkan inflasi AS dan tetap berlangsung meskipun ada gencatan senjata. Diberlakukan sejak 7 April lalu yang menghentikan serangan AS. Mana? Wow, ditargetin loh nih, ditargetin Angkatan Udara Laut Iran. Sebagian besar pengeboman awal difokuskan terhadap target-target di luar Selat Hormuz. Termasuk ini ya, pimpinan-pimpinan Iran juga kan Ya, jadi betul. target juga sama Amerika gitu. Wow, ini Kemarin kan gue kebayang sempat ya. bilang bahwa kayaknya intrik ini akan cukup lama deh. Bisa sampai tahun depan maybe. 2027 kapal-kapal semua negara tertahan di situ Kak Edo. Kalau yang tertahannya nggak tahu, mungkin akan ada angsuran pelepasan gitu ya. Tapi kalau soal konfliknya kayaknya akan sulit karena Irannya kan juga kenceng ya. Dua-duanya sama-sama kenceng, belum lagi ada potensi keterlibatan negara lain yang akhirnya memicu eskalasi konflik ke yang lain-lain gitu. Yes. Gak kebayang sih ya sebenarnya berapa banyak kapal yang tadi Kak Edo bilang tertahan, pengiriman minyak dan lain sebagainya juga ikut ketahan. Kira-kira kalau kayak gitu ada dampaknya nggak ya ke nelayan sekitar Selat Hormuz? Ya kita sudah terhubung Iya nggak sih? dengan kelompok nelayan Selat Hormuz. HNSH. Gimana efek ikan-ikan yang ada di sana juga ya? Nggak tahu deh. Selat itu ada nelayan ya kan? Kayaknya nggak ada nggak sih? Kan Ada. Ada. tapi kayak kalau Selat Hormuz tingkat bahayanya tinggi. Karena kecil mungkin lebih ke pemancingan. Pemancingan. Ya walaupun mungkin nggak langsung di Selat Hormuznya, tapi pasti akhirnya menghambat ekonomi masyarakat sekitar juga nggak sih, termasuk yang hidupnya dari perairan pesisir gitu. Yes, betul. Nah ini Trump juga menegaskan bahwa AS akan melanjutkan operasi tempur jika tidak ada solusi diplomatik untuk perang tersebut. Berani Pak. Nah sebenarnya ini kayak tadi Kak Edo bilang ya, kalau misalnya sampai 2027 nih kita semua seperti balik ke COVID ya. Awalnya dibilang 2 minggu, lalu jadi 2 bulan. Lalu apakah 2 tahun? Amit-amit ya. Jangan dong. Jangan. Tapi walaupun gue cukup yakin sih ketika kelar nih urusan Selat Hormuz akan ada muncul konflik lainnya. Oh kalau Kayak, itu ya, kalau itu Duh. sebenarnya sepertinya never ending konflik aja. Sebenarnya ya. tau gak sih siapa yang dirugikan dari masalah elit ini? Kita bilang masalah elit lah ini ya, soal Ya. nuklir-nukliran ini. Kita ini kelas menengah yang susah untuk naik level ini. Dengan adanya situasi Betul. yang kayak gini kan kita akhirnya susah untuk dapat peningkatan ekonomi. Pak, betul Jadi Pak. katakanlah misalnya
hal ini mengakibatkan gangguan di industri. Industri pada Ya. akhirnya melakukan efisiensi. Yes. Ya industrinya, katakanlah pengusaha-pengusahanya lakukan efisiensi kan, dia masih punya uang banyak. Lah Betul. kalau di efisiensi yang kena siapa? Si Kita. karyawan-karyawan ya kan? Iya, betul. Misalnya tadinya di perusahaan A ada bonus dan juga Iya, budget gajinya sekian naik gitu sekian ya. gitu. Gara-gara ada kayak gini pelemahan ekonomi, jadinya ada efisiensi, bonus nggak ada, gajinya jadinya nggak naik, gitu-gitu Nah kan? itu kan, gimana generasi sandwich ini mau punya rumah? Betul. Gak bisa-bisa. Gimana Makin kita punya rumah di Menteng? Nah, itu jauh-jauhin deh harapan itu. Kalau itu mah mau Selat Hormuz dibuka lebih lebar lagi juga Itu sulit nggak bakal itu. kesampaian Itu ya. tetap gak kesampaian itu. Tapi padahal di Menteng tuh banyak banget rumah kosong loh. Apa itu harapan kamu ya punya Harapan rumah di gua Menteng? rumah-rumah di Menteng yang nggak ada penunggunya itu, Hmm. penunggunya ada kayaknya sih itu mah nggak kelihatan. Tidak terlihat. Coba rumah-rumah yang nggak ditempati ini itu diambil alih negara terus habis itu dibangun high rise building untuk masyarakat kayak kita ini dengan harga yang sangat murah. Betul, Iya, betul. gaji kecil dan mimpi Iya, besar. Mana kopi juga naik harga. Itu, oh resmi sudah kemarin, sudah belum? Udah merasakan yang naik harganya? Udah aku tuh beli dari yang 18.000 jadi naik sekarang. Oh enggak, yang harga 25-nya udah ngerasain? Belum. Kemarin aku baru beli yang terakhir, yang harga 23. Nah itu. Ya kan? Kopi naik. Itu semua. Masa harga banget, harga pangan naik, harga buat Instastory, memenuhi Instastory BBM kamu naik. itu naik, ya kan? Tapi gajinya tidak naik. Nah, itu Sabar ya. langsung, waduh, aduh. Iya, itu potongan makanya. Pajaknya gede banget, Pak. Ini tuh harus di apa ya? Harus ada gebrakan sih. Gimana caranya supaya kita bisa keluar dari bayang-bayang middle class Betul. income ini. Nah, dan memang dari konflik ini sendiri juga mempengaruhi negara-negara sekitarnya ya, Kak. Ada gencatan senjata juga di Lebanon, Israel diperpanjang lagi menjadi 3 minggu. Nah, pengumuman ini tuh udah dikemukakan menyusul pertemuan di Gedung Putih yang dihadiri para petinggi negara nih. Banyak nih, ada Wakil Presiden AS, J.D. Vance, ada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, ada Duta Besar Lebanon untuk AS, Nada Hamedah Muawat. Itu Ada ngapain tuh juga- mereka semua tuh? Nah itu dia pertemuan Bertemu. nih di Gedung Putih. Nah ini Oke. hasil dari itu follow up gitu. Oke. Benar. Yang ketemuan tapi si wakil presidennya ya. Yes, Presiden perundingan Amerika ya. gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon. I see. Banyak kan jadi merembet ke negara-negara sekitar gitu. Iya, karena iya, konflik iya, iya. geopolitik ini. Walaupun ya Indonesia sebagai negara yang emerging market gitu, katanya bukanlah negara yang rentan kalau misalnya sampai krisis energi itu terjadi di dunia. Laporannya nih dari JP Morgan kalau bilang Indonesia itu termasuk negara yang tahan banting kalau misalnya krisis energi terjadi. Oke. Karena kita punya banyak sekali sumber daya alam yang bisa dipakai untuk substitusi energi itu tadi Oke. katanya. Termasuk aman gitu ya. Masuk aman. Oke. Justru kebalikannya Singapura yang sangat kaya raya itu justru dia yang paling rapuh kalau misalnya ada goncangan kayak gini. Selalu seperti itu sih ya. Pemasokan energinya Singapura. ya. Tapi seberapa aman, seberapa lama bisa amannya? Ada ini Seberapa nggak? lama gue nggak tahu. Ada jangka waktunya nggak kira-kira kalau misalnya beneran? Cuma mungkin maksudnya gini kali ya dari laporan tersebut, kalau Indonesia dengan segala macam sumber daya manusianya, sumber daya alamnya itu bisa mencukupi kehidupan masyarakatnya sendiri, nggak perlu harus capek-capek bergantung sama negara lain. Sementara kalau katakanlah Singapura, dia kan negara kecil ya, investasi di sana juga masuknya banyak dari asing, sehingga kalau misalnya sampai dunia lagi nggak baik-baik aja, mereka pasti langsung kerasa dampaknya. Kayak minyaknya bukan dari sana, energi bukan dari sana, sumber daya manusianya juga bukan dari sana sepenuhnya, karena mereka Ya. penduduknya dikit banget gitu. Jadi somehow bersyukur juga sih tinggal di Indonesia karena kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri walaupun ya udah gini-gini aja. Berarti hashtagnya ganti ya, hashtag jangan kabur dulu. Bebas mau diganti atau mau tetap mempertahankan hashtag itu. Tapi kalau mau diganti, mau nggak diganti pun kita berharap yang di dalam negeri ini, mau diganti pun tetap ada di dalam negeri, Ya. itu bisa tetap dijaga karena nih ada intrik lagi tak.
Oh apa tuh? Soal magang nasional yang jadi salah satu program pemerintah nih. Oh. Yang fresh graduate yang sudah lulus kemudian mereka belum dapat kerjaan, Ya. dikasih kesempatan magang dibayarin sama negara. Nah, ini ada temuan yang cenderung negatif ditemukan dalam program magang nasional ini, di mana ada penyimpangan katanya, dibuktikan dari ada 4.163 orang peserta magang nasional yang mundur. Wow. Jadi Detikers, program yang sudah berlangsung sejak Oktober 2025 sampai dengan 24 April kemarin ini dinilai berjalan baik sebenarnya. Tapi ada satu catatan penting yang diungkap sama Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu adalah jumlah peserta tercatat menyusut selama pelaksanaan program magang. Jadi kayak dari yang tadinya yang udah masuk sekian jadinya pada mundur gitu ya. Ini beberapa peserta katanya mundur ketika program magang ini lagi berjalan. Kenapa guys tiba-tiba dapat kerjaan kah gitu. Ini katanya dari total 16.112 peserta yang Banyak lolos sekali. seleksi awal, banyak banget. Jumlah peserta aktif sampai akhir program cuma berapa nih? 11.949. 949. Berarti ada sekitar 4.100-an orang yang mundur. Nah, jumlah peserta yang berkurang ini adalah bagian dari dinamika program sih katanya. Sejumlah peserta memilih mengundurkan diri, alasannya macam-macam. Salah satu faktornya adalah peserta yang lebih dulu diterima sebagai karyawan di perusahaan lain gitu ya. Tapi mungkin juga ada peserta yang katanya juga ini apa namanya? Apa? Diperbudak. Maksudnya dipermudah Maksudnya itu sama program ininya. lewat dari jam kerja yang normal. Jadi akhirnya mungkin si peserta magang ini ngerasa kayak kok gue magang tapi kerjanya kayak CEO ya. CEO gitu. yang menyamar maksudnya. Kalau CEO yang menyamar sih nggak banyak kerja. Nah itu jadinya ada beberapa juga perusahaan yang di blacklist kan akhirnya sama pemerintah gara-gara terbukti mengeksploitasi barangkali yang tidak sesuai sama kewajiban dari si peserta magang itu. Tapi kalau peserta magang di program dari pemerintah gini dibayar nggak sih? Dibayar. Oh dibayar ya? Dibayarnya sama pemerintah dengan gajinya sesuai sama UMP daerah masing-masing. Oke, tapi akhirnya, tapi kalau lu di posisi mereka, lu lebih baik langsung masuk ke kantor atau tetap bertahan di program magang itu? Kalau udah diterima di perusahaan lain buat itu mah gue inilah ke perusahaan yang udah nerima gue kan kalau itu berarti ya in a way ada kesempatan langsung untuk bisa jadi karyawan tetap dan gaji juga pastinya minimal UMP kan. Yes. Sementara kalau magang kan kita belum tentu akan diangkat jadi karyawan setelahnya. Gitu. Oke, nah ini ya gue baca nih di sini Detikers ternyata khusus peserta magang ada fasilitas juga ya, fasilitas-fasilitas yang diberikan dan again dibayar. Iyalah gajinya sesuai sama UMP lagi, jadi bukan pukul rata semua daerah tapi memang sesuai sama daerah masing-masing, which is good. Makanya kalau sampai program ini kemudian ada yang menciderai kayaknya sangat disayangkan gitu karena program sebenarnya cukup bagus. Cukup bagus ya. Tapi sepertinya gue bisa relate nih Kak Edo. Kenapa sama tuh? semua yang para peserta 4.000 orang ini mundur. Kenapa? Karena itu kan sekarang nih di sosial media katanya kalau Gen Z itu tuh kan kalau kerja tuh katanya kutu loncat. Dibanding sama generasi sebelumnya yang lebih loyal lah sama kantor. Katanya kalau Gen Z itu kutu loncat karena mereka tuh lebih memvalue work-life balance mereka. Jadi kayaknya kalau mereka tahu nih, ini kayaknya jam kerjanya tidak sesuai dengan kontrak, saya cabut gitu. Jadi mereka lebih berani gitu. Iya. Nggak apa-apa, ada hak juga kok buat peserta untuk mundur ya. Karena mereka nggak ada penalti juga kan. Kalau memang dirasa pilihan hidupnya yang sesuai sama nilai-nilai yang mereka punya, bahwa hal ini kayaknya nggak cocok di gua, ya nggak apa-apa kalau ditinggalkan. Yes, betul. Berarti yang perlu dievaluasi sama pemerintah adalah itu ya tadi ya, jam kerja, fasilitas yang monitoring diberikan bahwa sama anak-anak magang peserta ini magangnya. sesuai Betul. Tapi hak dan ini kewajibannya. ditulis di sini sudah sanksi diberikan mulai dari teguran hingga dimasukkan ke dalam daftar hitam bagi perusahaan. Gitu. Jadi at least pemerintah sudah melakukan something ya untuk Atau ini. Detikcom dapat nilai A ya dari Kemenaker ya program ini ya.
Jadi buat teman-teman semuanya kalau magangnya dibuka lagi, ke Detikom aja ngelamarnya. Jadi dipastikan kita Green Flag Company. Green Flag Company ya, kakak-kakaknya baik. Jam kerja kita sehat Work-life banget. balance. Coba mana ada anak magang kita belum ada. Langsung testimoni coba Testimoni. dari anak magangnya. Coba lo Langsung ngerasa anak magangnya. ngerasa jam kerja lo dieksploitasi nggak? Coba nih. Tuh. Kenalin nama lo siapa? Halo, nama gue Imam Bintang. Gue campers di Detikom. Peserta magang berapa lama? 6 bulan, batch 2. Oh lu batch 2 ya? Dari bulan berapa kemarin? Bulan November. November berarti kelarnya Mei ya? Iya, bulan depan. Mei. Gimana selama Gimana? 5 bulan ini? Selama 5 bulan ini jujur sangat fun ya. Sangat banyak agak ada tekanan. Ya, serius ini fun. Saya juga belajar banyak banget di sini. Jam kerja gimana jam kerja? Sangat fleksibel. Sangat Jadi fleksibel. nggak ada yang namanya eksploitasi itu nggak ada. Fleksibel. Tidur aman ya? Aman banget. Aman ya? Aman banget. Enggak. Sangat terpenuhi. Bentar. Kalau gajian dari pemerintah gimana? Tepat waktu terus nggak? Paling telatnya sehari aja sih. Oh, aman lah. Tetap ada telat tapi sehari ya. Iya. Makanya masuk Detikom nggak pernah telat gajiannya. Cuman naik gajinya aja agak telat dikit. Terima kasih. Sangat-sangat menyenangkan. Enggak usah, udah. Thank you. Nah Thank itu you, Imam, ya. salah satu testimoninya Detikers gimana nih? bahwa Oh, juga oke. buat pemerintah kali ya kita apresiasi programnya Iya, karena betul. jadinya teman-teman yang udah lulus kuliah tapi belum dapat kerjaan bisa ada wadahnya gitu. Betul, Belajar relate dulu. sih. Karena waktu emang baru lulus ngerasain ya Oh, sempet magang? susahnya cari kerja. Nah, saya adalah generasi COVID. Jadi Oh magangnya depan. jadi magangnya tidak PC. ada. Oh, nggak ada juga. Magangnya justru kayak cuman harus ngambil lintas jurusan aja. Dan which itu makin susah untuk angkatan gue mendapatkan pekerjaan karena tidak ada pengalaman magang. Iya. Hehehe. Apa sih rahasia para bintangnya? Itu ya. Apa sih rahasia diperebutkan? Itulah. Build different generasi COVID. Tapi enak kok kalau misalnya magang zaman sekarang juga karena kan kemana-mana lebih murah harganya. Karena udah banyak transportasi umum di mana-mana buat yang di Jakarta ya. Yes, betul. Apalagi hari ini Rp1 doang katanya. Dalam rangka apa? Rp1. Naik MRT, Transjakarta, LRT, National Transport Day. National dong. Ngapain kita merayakan Hari Raya Internasional? Tapi ini ya, sekarang tuh gue merasakan sering banget banyak potongan-potongan untuk transportasi umum. Iya, di Jakarta iya ya. Kan? Kalau lagi merayakan hari apa itu pasti misalnya Bener. Rp1. Kartini kemarin juga Iya, ada. jadi makin suka buat naik transportasi umum. Jadi di Tikers kalau misalnya kemana-mana naik transportasi umum aja. Bener. Gimana nih kita bridgingnya ke haji? Karena selain naik transportasi umum bisa naik haji. Kalau misalnya nabungnya lebih banyak dengan transportasi umum yang itu lebih dia. murah. Benar. Nah, emang lagi ada apa ini? Ini kan lagi musim haji ya. Oh, Setelah oke. selesai lebaran, ada lagi lebaran haji. Nah bentar lagi nih, bukan bentar lagi, sudah dimulai rangkaiannya dan teman kita dari Detikom juga ada yang sudah berada di Mekah gitu untuk bisa, nggak tahu nih, Mekah atau Madinah atau Madinah ya? Madinah, oke. Masih di Madinah untuk ngabarin ke kita gimana rasanya sholat Jumat Perdana di Masjid Nabawi. Sesaat lagi Detikers kita akan menuju ke live report dari kabar haji tahun ini. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Halo Detikers. Ini adalah saat-saat yang langka untuk kita bisa dapatkan kabar ini Detikers. Yes. Karena sekali setahun biasanya kita laporan langsung dari Madinah gitu ya, dari Mekah, dari Saudi. Dalam rangka merayakan lebaran haji dan kali ini kabar haji terkini 2026 akan langsung dilaporkan oleh rekan kita Tri Aljumanto yang akan
cerita soal pengalaman Jumatan Perdana di Masjid Nabawi. Nabawi. Langsung saja kita sapa Mas Tri. Selamat sore. Sore Edo dan Tita. Wah, selamat sore. Bagaimana suhu Madinah saat ini? Alhamdulillah suhu di sini cuma 29 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 27%. Ya cukup mendung. Hari Agak ini cukup mendung. dingin ya? Iya, kalau buat kota timur negara di Timur Tengah agak cukup dingin. Iya, karena kemarin itu waktu kita laporan-laporan sebelumnya gitu kabar haji, suhu di Saudi kan cukup tinggi gitu sehingga panasnya lumayan ekstrim. Kalau hari ini berarti soal suhu panas gitu, cuaca panas gimana Bang Juju? Ya di sini udah hampir semingguan nggak menentu ya, maksudnya kadang cerah terik, kadang mendung, kadang ada hujan sedikit di pagi. Tapi Walaupun nggak hujan panas ekstrim kayak ya? di Jakarta ya, nggak panas ekstrim, alhamdulillah. Oke. Bang Jujum ini sekarang berdiri persis di depannya Masjid Nabawi. Ya betul, Wah. bisa dilihat kan? Gimana akhirnya pengalaman perdana ya ini ya sholat Jumatan di Masjid Nabawi ya? Gimana Bang Juju? Ya, pengalaman perdana yang akan jadi pengalaman sih karena ini belum memasuki waktu sholat Jumat ya. Oh, Kalau di masih sini akan. sekitar pukul 11:30 lewat 7 oke menit. baik. Gimana? Udah deg-degan nggak? Wah, ini seru banget sih karena di di Madinah ini jumlah jamaah haji yang sudah hadir ada 40 kloter. 40 embarkasi yang sudah hadir di Madinah. Ada sekitar 15.000 jamaah haji yang sudah hadir selama dari hari Rabu hingga Jumat siang ini. Seluruh jamaah haji nih berarti ya, nggak cuma dari Indonesia Iya. ya? Enggak, itu Indonesia aja. Oh Indonesia Jadi, aja. sebelum Indonesia tuh ada Malaysia, Turki, Filipina, Oke. Pakistan, Bangladesh, India. Oh oke, tapi Bang Jujum ada kendala nggak nih selama proses penerimaan jemaah di bandara maupun saat menuju penginapan? Sejauh ini saya kan memang ngepost di bandara ya, jadi sejauh ini untuk di bandara aman ya, karena kami dari Dakar Bandara telah mengantisipasi dengan datang lebih dulu 5 hari sebelum para jamaah, jadi bisa menghadapi situasi-situasi yang bisa dibilang mendapat solusi lah, karena sudah 5 hari sebelum jamaah hadir. Dengan kondisi Timur Tengah sekarang ada informasi mungkin kendala penerbangan yang membuat kedatangan jemaah haji tertunda. Oh iya, enggak, alhamdulillah enggak ya, karena selama ini kalau delay pesawat cuma delay masalah teknis atau review after, ngisi ulang after aja sih paling. Oke. Nggak ada kendala soal konflik Timur Tengah. Ini berarti kalau kita lihat gambar orang lagi pada berbondong-bondong ke arah belakangnya Bang Arah Juju nih. masjidnya Ini ya? berarti Heeh. pada on the way mau sholat Jumat ya? Iya, baik Oke. perempuan dan laki-laki. Karena kalau perempuan memang nggak diwajibkan untuk sholat Jumat ya, tapi bisa untuk melaksanakan sholat Jumat. Oke. Kalau boleh tahu profil dari jemaah haji kita tahun ini tuh gimana sih dari sisi usia Bang Juju? Hampir 50% lebih itu lansia ya. 50% lebih. Tingginya tuh perempuan 70 sekitar, saya lupa hampir berapa persennya perempuan gitu. Apakah Tapi lebih banyak tahun lebih ini banyak perempuan lansianya? daripada lansia tahun ini lebih banyak, karena lansia menurut WHO sudah dituruni menjadi 65 tahun Oke. untuk lansia. Berarti kalau lebih banyak jemaah yang lansia, Bang Jujum, itu bagaimana penanganannya di lapangan? Dari penanganan petugas pasti faktor kesehatan ya, tim medisnya akan lebih diperbanyak. Oke, Dan- kalau ya silakan. Ya lanjut Bang Edo. Oke, ini juga bentar lagi soalnya sholat Jumat akan segera berlangsung gitu, jadi kita nggak bisa lama-lama. Bang Jujum, kalau misalnya
agenda ibadahnya apa aja nih yang akan dilalui dalam waktu ke depan? Para jamaah yang sudah hadir di Madinah ini akan menetap selama 9 hari sebelum menuju ke Mekah. Jadi dalam 9 hari itu mereka bisa mengejar sholat 40. Dan di Madinah, Masjid Nabawi ini, mereka juga bisa ke Raudhah dan melihat makam Rasulullah yang ada di dalam masjid. Oke. Bang Jujum sendiri kapan rencana akan berangkat ke Mekah? Setelah gelombang kedua terakhir habis, kita menuju ke Mekah untuk menjemput Jemput kloter gelombang yang kedua. lainnya ya. Gelombang pertama habis di Madinah, kita akan pergi ke Mekah untuk menjemput para jamaah haji gelombang kedua di Jeddah, Bandara Jeddah ya. Dengan banyaknya agenda Bang Jujum dan juga ada banyaknya titik ya yang mesti dikunjungi begitu. Kualitas akomodasi yang disediakan sama pemerintah Indonesia bagi jemaah di Madinah seperti apa Bang Jujum? Kalau ini alhamdulillah ya, para jamaah haji Indonesia yang ada di Madinah ini, hotelnya atau penginapannya, pemondokannya tepat di ring 1 Masjid Nabawi. Jadi lebih dekat ya? Mereka lebih mudah untuk beribadah ke masjid atau mau sholat malam, tahajud dan lainnya masih sangat mudah lah, dekat dan bisa jalan kaki. Ada aturan baru untuk haji tahun ini dari pemerintah Saudi, Bang Juju? Aturan baru nggak ada furoda setahu saya. Dan kartu nusuk ini memang wajib ya. Jadi alhamdulillah kartu nusuk pertama kalinya diberikan di embarkasi masing-masing para jamaah untuk tahun ini. Jadi saat tiba landing di Madinah atau Mekah, para jamaah fokus untuk beribadah aja, nggak perlu pusing lagi nyari atau ngantri kartu nusuk. Jadi di embarkasi sudah dikasih. Siap. Itu kepala masih mau dibotakin lagi atau cukup segitu? Lanjut dibotakin lagi. Oh, dibotakin lagi ya. Kita nunggu hairstyle barunya berarti untuk laporan-laporan selanjutnya nanti ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Baik. Bang Jujum Tri Aljumanto melaporkan langsung dari Madinah, Yes, Arab selamat Saudi. menjalankan Selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. sholat Jumat. Baik, makasih. Amin. Terima kasih, sehat-sehat di sana. Detikers, ada yang juga lagi pada siap-siap untuk berangkat haji belum? Kita nitip ya. Nitip apa tuh? Nitip doa buat Indonesia biar aman sentosa. Oh gitu, kira Ya kan? J- Kita laporin langsung gitu ke pusat. ya, just tipnya gitu ya. Justipnya gitu. Setelah itu baru ada titipan-titipan lain juga. Tapi kayaknya belinya di Tanah Abang aja cukup deh, biar gitu nggak ya. berat-berat ya dari sana ya. Aduh, harus digerakkan Iya, ya. soalnya yang di Tanah Abang juga ya. bawanya dari sana kan. Iya betul, Jadi kayak udah aman berat, aja. bagasinya udah full. Ini dari Madinah gitu, padahal Benar. di Tanah Abang Paling gitu ya. belanja di sana yang nggak ada di Tanah Abang, yang buat dapetin pengalaman juga ngobrol sama orang Arab tapi pakai bahasa Indonesia. Karena kan di sana pada jago bahasa Indonesia semua tuh Itu kalau pedagangnya. itu di puncak juga banyak dong. Tapi kan beda vibes-nya dong. Oh, Ini beda sebelahnya ya. ada unta. Kalau di puncak kan nggak ada unta. Kalau Emang ada? Oh, gitu ya. Iya benar. Tapi kan macet. Nah benar, kalau di Condet ada juga. Iya betul sih. Iya juga ya. Untanya berarti beda. Bahlul ya untanya. Tapi tadi kabar baik ya dari pemerintah Indonesia untuk menyediakan hotel di ring 1 Iya. sehingga ramah lansia juga tentunya. Ramah lansia, kemudian juga berarti lebih dekat ke tempat-tempat yang mungkin jadi destinasi Iya kan. betul, spot-spot yang harus dikunjunginya ya. Mm-mm. Step 30.000 Tapi nggak berasa kayak 30.000 ya. 30.000 per hari. Memang kalau semua yang lagi berkunjung ke luar negeri itu nggak pernah berasa Iya sih sama. Apalagi tujuannya ibadah pasti nggak Iya berasa kan? itu. Buat yang nggak ibadah aja nggak berasa, apalagi gitu. buat Coba ibadah. tujuannya bekerja. Sudah mengeluh kamu baru Pasti. berapa langkah. Iya, coba tanya itu orang-orang di Tokyo yang
Tuh, selama ini kerja di Iya. sana jalan berapa ribu langkah gitu. Kamu nggak berasa? Berasa, gila. Tapi kalau buat yang liburan mah nggak berasa Gak pasti. berasa pasti. Terkhusus untuk ibadah juga. Jadi Makanya cari kerjaan-kerjaan yang rasanya rasa liburan. yes, betul. Mau juga kayak Bang Jujum tadi. Pengen ya? Ya semoga udah. lancar ibadahnya ya Detikers ya. Yang Ya. lagi menunaikan ibadah haji. Kapan sih berarti Idul Adha? Idul Adha itu akhir Mei Mei, ya? betul. Ya akhir Mei. 26 Mei. 26, 27 ya? Iya, Iya. 26. Udah Masih mulai. ada laporan-laporan Betul, lainnya karena nanti. di FYP aku udah mulai mau kurban apa gitu. Nggak usah pakai lagi korban perasaan ya. Iya, jokes-jokes kurban tuh udah mulai nih, ada sapi apa-apa gitu. Sama juga tadi yang sangat disyukuri nggak ada cuaca panas ekstrim lagi kayak Yes. tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah. Cuma 29 derajat. Apakah itu global warming? Ya kan? Apakah global warming itu lumayan ini loh, nggak ada panas ekstrim, tapi jadinya beribadahnya lebih husuk gitu kali ya. Jadinya nggak. Insya Allah. Iya. Ya. Kenapa ketawa sih? Ya kan benar. Semoga bisa seperti itu. Kita break dulu yuk. Abis ini kita akan menuju ke... Oh belum ya? Oh belum. Kita balik lagi ke Bang Jujum tadi kalau gitu. Kita training dulu. Ada beberapa berita lainnya juga yang kita pengen sampaikan juga ke Detikers. Ini ada satu berita dari program kesayangannya Pak Presiden yaitu makan bergizi gratis yang Yep. kembali menyedot perhatian karena ada ini ya soal statement yang disampaikan oleh Kepala BGN soal 19.000 sapi untuk MBG dalam 1 tahun kan katanya itu ya. Oh kirain buat kurban ya? Oh bukan ya? Ini menarik juga sih. Apakah kita jadi ada kebutuhan untuk impor sapi lebih banyak ketika Karena hari demand-nya raya ya. kurban bertepatan dengan juga ada kebutuhan untuk MBG gitu. Jadi demand-nya lagi tinggi. Iya. Heeh. Jadi mahal harga Ya walaupun sapinya. MBG bisa pakai ikan misalnya atau Oh. ayam, gak harus sapi juga sih. Tapi kalau kayak gitu jadi lebih mahal nggak sapinya? Enggak, Enggak. Kalau stoknya banyak nggak mahal ya? kosoknya banyak gak mahal. Oke. Yang bikin mahal kalau stoknya sedikit. Yang bikin mahal kalau ada yang nimbun daging sapinya ya. Ini statementnya yang disampaikan sama Pak Dadan Hindayana soal pernyataannya kebutuhan hingga 19.000 ekor sapi dalam program MBG yang merupakan simulasi atau pengandaian perhitungan bukan kondisi real harian. Jadi katanya perhitungan berdasarkan pada asumsi ini kalau seluruh SPPG itu secara serentak masak menu berbahan daging sapi. Oh, kalau menunya tuh barengan daging sapi. Jadi gitu. sapinya disembelih dalam waktu yang bersamaan, serentak gitu. Oh iya nih ya, dalam 1 kali proses masak, kebutuhan daging sapi di 1 SPPG bisa mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram. Wow. Di 1 SPPG doang tuh baru ya. Iya. Jumlah ini tersebut, setara 1 heeh. ekor sapi untuk kebutuhan dagingnya saja. Udah, kebutuhan dagingnya udah 1 ekor sapi sendiri ya. Iya. Jadi 1 SPPG 1 sapi ya Oh, tapi untuk 350 sampai 382 kilogram. yes, tapi Pak Dadan menegaskan bahwa BGN tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari lonjakan kebutuhan bahan pangan yang dapat berdampak pada harga di pasar, ya kan? Iya itu yang tadi kita bilang ya Iya. bahwa kalau misalnya sampai kebutuhan dagingnya jadinya meningkat, harga jadi berpengaruh dong. Makanya mungkin jadinya mungkin di beberapa SPPG daging sapi yang lainnya ikan sapu-sapu misalnya. Bukan Itu dong. baru di ini dong, Tapi itu SPPG di diambil-ambilin. Brazil karena kan orang Brazil makan ikan sapu-sapu. Oh, kalau di di Indonesia Brazil dimakan. ikannya ikan lele, ikan nila, Oh ikan gitu. jair. Kan kalau yang kemarin habis diangkat-angkatan kan lagi sapu-sapu juga kan? Iya benar. Oh, Itu nggak boleh. Itu nggak boleh dimakan ya? dikonsumsi, nggak boleh. Udah tercemar ya? Tidak layak dikonsumsi. Oh, oke. Kalau di Amazon masih boleh. Ya. Pengalaman ini diceritakan sama Pak Dadan soal saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo di 17 Oktober tahun lalu berarti ya. Saat itu menu yang disajikan berupa nasi goreng dan telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat. Nah dari pengalaman ini BGN memilih pendekatan fleksibel dalam penyusunan menu MBG. Jadi disesuaikan sama potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat di masing-masing daerah. Sehingga harapannya
MBG jalan tapi kebutuhan masyarakat yang di luar dari MBG itu harga pangannya masih bisa tetap terjaga. Yes, tetap terkontrol ya. Iya. Tapi apa benar juga sih. Tapi apalagi mau Idul Adha ya jadi kepikiran. Mungkin diganti. Mungkin Jadinya diganti nggak ya. daging Karena sapi berarti prioritas untuk eat. Daging ikan lah, daging ikan. Ikan bisa. Jadi gimana penjelasan soal si 19.000 sapi ini? Selesai ya bahwa ini klarifikasinya cuma pengandaian, bukan benar-benaran kita butuh 19.000 ekor sapi untuk Iya, satu betul. tahun MBG gitu. Dan memang tidak, again ya tadi dibilang juga tidak direkomendasikan untuk menunya itu serentak gitu. Iya betul. Mm-mm. Polemik lagi boleh? Satu trending lagi Detikers soal motor listrik BGN nih juga masih soal MBG. Jadi katanya anggaran pengadaan motor listrik ini udah disetujui sama Kementerian Keuangan. Ini kan kemarin Pak Purbaya. sempat heboh kan soal Tahu beberapa lagi, tahu. belas ribu motor listrik yang harganya berapa ya? 42 juta? 50 juta itu jadi perbincangan cukup panas di media sosial oleh netizen. Jadi katanya si kepala BGN Pak Dadan Hindayana kembali mengklarifikasi, kan kemarin Pak Purbaya bilang bahwa 2025 yang itu kan buat 2025 dan untuk yang tahun ini beliau nggak tahu. Nah ternyata ketika diklarifikasi ternyata itu buat si tahun 2025. Untuk 2026 itu nggak ada anggaran untuk beli motor listrik ke ke SPPG gitu, ke program MBG. Nah untuk yang 2025 ini katanya udah ada tuh pengadaan motor roda 2 listrik ini. Cuma memang statusnya terblokir dan blokirnya baru dibuka di Oktober 2025. Jadi pihaknya juga nggak mungkin bekerja sendirian dalam proses pengadaan ini, sehingga ini diketahui kok nggak cuma kita tanpa sepengetahuan dari bendahara negara gitu. Oke, berarti ini motor listrik ini tuh untuk pendistribusian MBG. Iya. Oh, oke. Berarti statusnya terblokir. Oh, Jadi kalau sampai Detikers ngelihat ada penggunaan motor listrik di SPPG tapi bukan untuk operasional dari si SPPG itu atau program MBG itu, mungkin bisa dilaporin ya. Jadi penyalahgunaan aset negara untuk kepentingan di luar dari yes, program pendistribusian pemerintah gitu. MBG itu tadi ya. Sama kayak misalnya PNS pakai mobil dinas untuk jalan-jalan misalnya, itu kan nggak boleh. Emang ada? Banyak. Oh, banyak ya. Iya, Itu apalagi tapi kalau lagi mudik sepertinya ruang-ruang itu kemungkinan akan terjadi, cuman hopefully tidak Iya ada makanya ya. masyarakat diharapkan untuk bisa aware sama hal ini, sehingga nanti kalau memang ada kejadian-kejadian kayak gini di lapangan tahu. Nah udah tahu nih landasan berpikirnya seperti apa, sehingga kalau memang ada yang menyalahgunakan, gue laporin lu ke Pak Purbaya ya. Gitu. Iya benar, di live TikTok Pak Purbaya aktif. Emang iya? Iya. Oh TikTok anaknya ya? Iya betul. Tapi ini loh Pak Purbaya bilang kalau anggaran pengadaan motor listrik untuk MBG itu udah diajukan sebelum dirinya jadi menteri. Kalau memang Oktober kan itu, Iya, saat Oktober baru mengetahuinya. dibuka. Iya, jadi diblokirnya itu sebenarnya pas mungkin dekat-dekatan between ya. gitu, jadi Iya. nggak sempat cross check dulu Oke, juga. Gitu. pas handover gitu kali ya. Bisa jadi. Jadi pas mengetahuinya ia mengaku sempat menolak namun ternyata lolos juga. Kayak Lele ya, jadi lolos juga. Kayak belut dong. Oh ya belut juga. Lele juga susah nangkepnya. Oke. Belut juga, sama-sama licin dia. Oh, kamu kegiatannya mancing ya kalau weekend? Bapak-bapak banget ya. Detikers, itu dia soal MBG yang masih banyak sekali diskursus di masyarakat, dari sapi sampai ke motor listrik. Tapi udah kelar dulu untuk urusan MBG ini atau Kepala BGN Pak Dadan Hindayana. Kita break dulu, abis ini kita akan menuju ke Berita Nusantara ya? Ya, betul. Ada Berita Nusantara hari ini. Betul, pria di Garut dianiaya dan dijejali kotoran ayam. Penasaran seperti apa kronologinya Detikers? Nanti kita akan berbincang langsung dengan salah satu jurnalis kita di Detik Jabar. Let's go, kita break dulu. Silakan minum kopinya, makan cemilannya. Habis ini kita balik lagi. Cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.
Masih bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Halo Detikers. Jangan lupa stretching. Yes, Stretchung. betul. Ini kan Stretchung. kayak ini ya, baju-baju tuh era-era gue, nggak tahu ya ini comeback lagi tuh waktu gue masih SD. Gue inget banget. Comeback. Iya, kayak tiba-tiba nyokap gue, mami gue tuh pakai kayak gini gitu. Nggak tahu thrifting kali di Oh. Pasar Senen. Gue nggak tahu ya. Tapi lo Cuman- pasti pengennya pakai yang ini kan sebenarnya. Karena Pakai ungu. mana? Iya, ini. Iya Ini- benar. ini Kita- ini biru lebih- tahu. Iya lebih ini, Iya. lebih ungu. Tapi ini ada ungunya sih. Iya sih. Karena dia army Detikers. Bukan. Aku Believers. Belieber. Terus waktu Believers. zaman gue kecil itu gue suka banget dengerin lagu Trio Kwek Kwek. Katanya. Iya, salah satu liriknya Australia negeri wool. Emang zaman lo kecil, katanya, Trio gitu. Kwek Kwek masih hits ya? Iya, Jadi lagu hits. anak kecil. Hits. Gue punya album, pokoknya satu CD isinya lagu-lagunya Trio Kwek Kwek. Gitu. Pasti mau bridgingnya ke pupuk urea Indonesia Iya. yang dilirik sama Australia. Iya, kok kamu bocorin itu sih Edo? Gak, Emang ada apa sih dengan pupuk urea Indonesia? aku nggak tahu, cuman yang aku tahu di lirik Australia. Di liriknya, lirik ke kanan atau lirikan matamu? Lirikan matamu. Ya, lagunya. Tapi gak cuma Australia loh, India juga, Filipina juga ikut melirik pupuk urea Indonesia ini. Jadi dilirik aja gitu. Dilirik, didekatin, habis itu tanyain nomor telepon, habis itu ya you know the rest of the history. Oh gitu. Emang kenapa nih, apa spesialnya dari pupuk urea? Katanya ini jadi sebuah primadona baru si pupuk urea ini ya. Karena karena pupuk urea nasional ini surplus. Di dalam negeri ini lagi surplus. Jumlah produksi pupuk itu sudah memenuhi kebutuhan dalam negeri, jadi bakal diekspor ke sejumlah negara dan ini diminati sama beberapa negara. Sejauh ini udah ada kesepakatan dengan Amerika Serikat, tapi ada beberapa negara lain juga yang sempat melirik pupuk ureanya Indonesia ini. Oh ini AS ada di mana-mana ya? Iyalah, Kenapa? kan dia banyak juga penduduknya, butuh banyak dari negara lain. Oh. Atau emang negaranya aja nggak produktif. Tapi salah satu, sepengetahuan Kaido, salah satu syarat ini ya, syarat ekspor itu adalah di mana kebutuhan dalam negerinya sudah terpenuhi. Harusnya iya begitu. Karena kayak misalnya ada beberapa komoditas kita juga waktu itu kan sempat ditahan untuk nggak boleh ekspor. Misalnya kayak nikel karena memang mau hilirisasi misalnya. Atau mungkin sawit misalnya untuk memenuhi market dalam negeri, DMO namanya. Jadi ada kalau di CPO tuh ada yang namanya DMO, Domestic Market Obligation. Jadi supaya di dalam negeri cukup dulu, Oke. jadi tentukanlah kuota untuk komoditas ini yang dirasa akan cukup untuk di dalam negeri. Jadi kalau misalnya kuota di dalam negerinya udah cukup, masing-masing perusahaan barangkali atau daerah atau ya itu untuk ada kuotanya tuh untuk mereka ngasih ke market dalam negeri, baru mereka boleh Ekspor produknya keluar. ya, si sawit oke. ini. Nah Berarti- untuk si urea juga dia akhirnya diekspor karena kebutuhan dalam negerinya udah cukup. Oh, Tuh. produksi pupuk nasional sebesar 7,8 juta ton Total ya. total. Sementara kebutuhan domestik kita ternyata hanya 6,3 juta. Berarti masih ada sisa 1,5 juta Iya, lagi. surplus 1,5 juta ton. Berarti emang teori-teori untuk ini ya, untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri itu Memang benar adanya. iya diimplikasikan ke Oh iya, banyak betul. bidang. Harus Iya diri kan? sendiri dulu baru bisa ngurusin orang lain, bantu orang lain. Betul. Gak usah sosokan bantu orang lain kalau diri sendiri juga belum dibantu. Kayak ini kan, kayak maksudnya kayak di pesawat, kayak kalau misalnya ada oksigen tuh kayak sendiri-sendiri Iya. dulu baru anaknya, even ke anak aja. Benar. Itu. Betul sekali. Jadi gak usah ngurusin orang lain kalau diri lo sendiri belum diurus. Gitu. Itu bener Itu kan? personal ya? Tapi bener kan? Iya. Gak usah ngurusin orang lain kalau diri sendiri belum keurus. Iya benar juga sih. Cuman ada kadang lebih suka ngurusin orang Nah, daripada itulah.
Di momen ini itu kita sampaikan Detikers ya. By the way, ini ada sesuatu yang viral di KRL buat anak-anak angker. Ada yang ribut-ribut di KRL. Wah, Katanya gara-gara aksi pelecehan seksual. oh no. Coba tak kasih tahu apa yang bikin mereka sampai bikin keributan di KRL. Yes, katanya viral nih di media sosial ribut-ribut antara dua orang pria di gerbong KRL. Diduga keributannya itu dipicu dari dugaan pelecehan. Nah, dalam video yang beredar, seorang pria ini diduga korban ngamuk kepada pria terduga pelaku. Jadi korban ini menendang terduga pelaku hingga dilerai penumpang lainnya. Nah, kegaduhan di gerbong KRL ini memicu reaksi penumpang lainnya. Hingga akhirnya kedua pria tersebut diminta turun oleh penumpang lain dengan bantuan petugas di stasiun gitu. Ini di komuter lain nomor 1388 Jakarta Kota ke Bogor. Sekitar kemarin nih berarti ya, Kamis. Pukul jam wah lagi rush hour. Lagi rush hour Iya. ya, sore-sore ya? Sekitar jam malam. 7 malam. Malam. Maksudnya itu udah arus balik kan ke Bogor lagi rame-ramenya. Iya. Jam 7. Bermula saat salah seorang pengguna KRL diduga melakukan pelecehan kepada pengguna lainnya. Salah satu pengguna merasa area sensitifnya tersentuh sehingga memicu cekcok dan perkelahian antara kedua pengguna tersebut. Ini ada dikutip nih, karena menimbulkan kegaduhan dan mengganggu kenyamanan pengguna lainnya, petugas pengamanan KRL di atas kereta segera menangani dan menurunkan keduanya untuk dibawa ke pos pengamanan stasiun di Pasar Minggu. Jadi ditahannya diturunin di stasiun Pasar Minggu berarti. Benar-benar dari Jakarta Kota ke Bogor berhenti dulu dia di Pasar Minggu. Ya kalau kalau di moda transportasi massal kayak gini sih memang hal-hal kayak gini menjadi sebuah risiko juga. Cuma ya ini bagian dari mitigasi ya, pada akhirnya kan cekcoknya atau ributnya gara-gara ada orang yang juga ngebantuin sebenarnya kan. Betul, tapi akhirnya nih Kak setelah dimintai keterangan dan akhirnya sudah ada ini ya mediasi oleh petugas dari KAI juga. Akhirnya keduanya menyadari bahwa adanya kesalahpahaman posisi sebenarnya saat berada di dalam komuter lain. Sehingga kedua pengguna tersebut menyampaikan permohonan maaf karena telah membuat kegaduhan dan ketidaknyamanan bagi pengguna komuter Nah, lain ini lainnya. nih, kan di posisi di kereta, ini gue bukan berusaha untuk ngebelain si pelaku juga. Iya betul, tidak tapi, membenarkan tidak membenarkan dan pelecehan tidak dan lainnya menormalisasi ya. Iya kejadian betul. kayak gini gara-gara memang kereta selalu padat. Tapi karena kereta padat ini juga kan tidak menutup kemungkinan adanya dempet-dempetan tuh di Yes, dalam. betul. Sehingga tidak menutup kemungkinan juga memang tidak sengaja misalnya. Sehingga dari kejadian ini yang terus-terusan kejadian juga sebenarnya nggak cuma 1-2 kali. Jadi perhatian harusnya sama pemerintah juga bahwa kita tuh kekurangan armada kereta karena Betul. udah makin banyak yang pakai kereta, sehingga kalau misalnya sampai keretanya padat, kejadian-kejadian kayak gini nggak bisa dihindarkan. Kalau misalnya terjadi terus-terusan kan masa kita ngebiarin gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi sebuah acuan juga bahwa kita harus bisa lebih banyak nambah armada supaya kejadian-kejadian kayak gini makin Berkurang, betul. Sepertinya itu yang selalu digaungkan ya oleh para pengguna KRL untuk menambah armada kereta supaya mereka bisa at least bisa tiap 5 menit sekali untuk naik kereta yang lain kalau misalnya keretanya udah over capacity banget, apalagi rush hour gitu. Soalnya mau nungguin armada yang lain kan udah pergi pagi pulang pagi kan. I- Susah nunggunya lama. Kerela pergi Dinyanyiin lagi sama dia. pagi. Karena tadi udah serius Detikers. Tadi udah serius banget ya mendengar statement dia. Tahu-tahu armada pergi pagi pulang pagi. Nggak apa-apa. Tapi aku kurang suka lagu yang itu sebenarnya. Sukanya yang jadi ini. Bukan aku yang Itu mah Demasif. Ya, betul, fokus beda berarti. band. biar rame aja. Ngomong Demasif juga ada hubungannya sama transportasi loh. Petukangan Demasif kan aku Betul tahu banget, aku tahu kalau ini. Aku pas lewat itu malah Udah pengen. pernah?
Enggak, aku pas Maksudnya lewat. nyampe di petukangan masih Enggak, karena enggak pernah ke Nyampe ke daerah sana daerah itu. sih. Cuman pas aku waktu itu lagi mau ke nikahan temen, lewat halte itu. Lihat ada Terus jadi masif kayak tuh. pengen nyanyi. Bukan aku Iya. yang Tapi penasaran deh pas kalau sampai di halte itu suaranya gimana? Biasanya kan kayak Ada sensornya, jadi kalau lo ngelewatin si mesin itu, dia akan ngeluarin suara lagunya si The Massive. serius gak sih? Tapi itu sebuah ide bukan? Iya Jadi kan? orang bisa jadi, gue pengen ngerasain lagi. Jadi pada kesana. Buat apa tuh? Ya buat ngelihat ketika gua ngelewat, bunyi gitu. Kayak Oke. misalnya jalan tol yang singing. Oh iya Tahu benar tahu yang dilewatin Iya, dia bisa jadi iya. ada suara lagunya. Iya, iya. Walaupun lagu ulang tahun sih. Tapi itu kan buat nggak ngantuk Iya, di jalanan. agak spooky juga ya di tengah Betul. jalan yang sepi tiba-tiba ada yang nyanyi ulang tahun tuh. Lumayan Tapi kalau gue jadi manajer lo, hilang gue konsep. akan bikin sih nama lo di salah satu stasiun. Kenapa? Ya nggak apa-apa biar nama lo diinget aja Wis. gitu. Jadi tapi kayak Edo terus ada sik mati gitu. Gua kalau punya uang, gua akan beli hak penamaan stasiun MRT. Wow. Jadi nanti nama misalnya you are arrived at Simorangkir Station. Itu kan tadi maksud gue. Iya, tapi Nama MRT lo. gue Oh, pengen. lo maunya oke, fine. Fine, lo maunya Iya, MRT. Terus nanti dubbingnya yang ya ala-ala gitulah, ya kan? Oke, boleh. Kalau punya duit mah apa aja dilakuin ya. Termasuk itu juga. Apalagi nih momen-momen viral lainnya? Banyak, ini juga termasuk, ini kita agak geser dikit ke Hollywood. Tahu Oke. Anne Hathaway? Tahu karena sekarang lagi ini ya lagi tayang ya Bloody Mary. Emang Tapi ada Devil Wears dua, Prada yang main tapi Anne Hathaway? iya Oh, Anne iya. Hathaway. Tapi Devil Wears Prada itu belum naik. Iya, yang sekarang dia lagi naik juga nih Oh, yang- Mary. Apa ya depannya ya? Bloody Mary. Iya ya. Iya pokoknya ada. Kalau Mary is the Lamb soalnya beda Bukan. lagi. Pokoknya sekarang kalau cek di Mother Mary. Oh iya, Mother Mary. Maaf detikers, Nah, ini dia Mother bener. Mary. This is not a ghost story, Mother Mary. Oh iya, Lagi Anne tayang Hathaway. Anne Hathaway. Makanya nih Anne Hathaway ini viral di sosial media karena dia dibilang kejar tayang. Ada apa nih? Karena filmnya mau naik Film 2. horor tapi nih. Iya, tapi tulisannya this is not di posternya tuh this is not a ghost story. Iya, tapi kan memang film horor cuma ghost story. Iya itu kan. Kan gue baca Oh iya, benar dari posternya aja. benar. Oh, gue kirain Gitu. you Nah. are saying this is not a ghost story. Oh Tapi enggak, di posternya tuh tulisannya this is not a ghost story, Mother Mary. Terus langsung mukanya Anne Hathaway. Iya. Yang gak lama lagi akan ada The Devil Wears Prada 2. Iya, iya. Gitu, iya. dengan cast yang sama dari yang pertama. Jadi Pertama Anne juga Hathaway sama. kejar tayang. Dia bikin viralan apa lagi nih Anne Hathaway? Dia bilang insya Allah. Oh, kayak kamu tadi gak sih? Iya, harusnya gue viral juga nanti ya. Tapi karena kamu belum seterkenal Anne Hathaway, jadi biasa aja. Padahal kan sebenarnya kalau Oh. bilang insya Allah juga hal yang biasa ya, karena kan itu bahasa Bahasa Arab aja ya. gitu. Ini viral momen insya Allah Anne Hathaway ini bilang begitu juga karena ada seorang penggemarnya atau fansnya yang juga ngasih Al-Quran ke beliau katanya. Oh, oke. Oh, di saat ini premier film The Devil Wears Prada 2. Di London ya. Di Ngomong-ngomong soal London juga gue pernah disuruh ini kok ngucapin kalimat syahadat di London sama Oh, serius? bule di London. Oh, Masya Allah dong bilangnya. itu cerita lo di London ya. Iya. Tapi mirip-mirip sama apa yang terjadi sama Ada si apa Anne dengan Hathaway London? ini. Jadi dia kan lagi di London premier film Devil Wears Prada, kemudian habis itu ada yang bikin video yang isinya seorang penggemar tuh lagi deketin si Hathaway ini, kemudian ngasih hadiah Al-Quran ke beliau. Oh, tapi ngomong insya Allahnya itu bukan saat dikasih Al-Quran. Katanya, saya membawa Al-Quran ini untuk kamu. Saya melihat video di mana kamu mengatakan insya Allah. Jadi gitu. video ngomong insya Allahnya di lain kejadian ya. Di lain acara mungkin. Jadi inspired by Anne Hathaway
ngomong insya Allah, kemudian si fansnya ngasih Al-Quran di momen itu. Iya betul. Terus akhirnya di responnya setelah dikasih Al-Quran, Anne Hathaway-nya itu bilang terima kasih banyak, itu sangat baik gitu. Gitu. Jadi bukan pas dikasih Al-Qurannya bilang insya Allahnya. Iya ya, ini benar gitu. deh, berawal dari ucapan insya Allah yang viral gitu ya. Terus habis itu Anne Hathaway-nya ngomong apa setelah dikasih Al-Quran? Gak kedengeran ya? Itu tadi bilang terima kasih banyak, Oh, itu terima sangat kasih baik Oh. gitu. Insya Allah I will read this. Gak gitu. If God is willing. If God is willing. Kan Nah. kalau insya Allah bahasa Inggrisnya if God is willing kan? Iya benar. Oh ini nih dalam video yang insya Allahnya itu Anne Hathaway itu bilang saya ingin memiliki hidup yang panjang dan sehat. Insya Allah saya harap begitu. Gitu. Ya. Ini kalau misalnya cari di Google pasti langsung nulis Anne Hathaway, setelahnya langsung agama. Iya yang Google Karena nama lagi belakang. viral juga Iya, kan. Jadi pasti orang jadi pada benar. pengen tahu tuh Benar, orang Indonesia benar. khususnya. Ya apapun itu sukses buat Mbak N untuk film barunya. Gak nyangka ke situ. Kalau Iya dia kan? kalau dia sudah sukses sih. Semoga filmnya box office. Semoga banyak yang nonton. betul. Udah kerja keras. Udah dinanti soalnya nih kayak nggak kepikiran kan Devil Wears Prada akan ada yang Ada keduanya. sequelnya ya. Iya benar. Lu nonton yang pertama? Nonton banget. Makanya gue nggak pernah kepikiran yang keduanya akan dibikin seperti apa plot ceritanya. Gitu. Emang lu kepikiran plotnya? Gak tahu, orang gua nggak nonton yang pertama. Oh oke. Tapi itu katanya salah satu tontonan yang wajib sih ditonton sama orang. Iya kayak comfort movie gitu. Comfort movie, ya. Comfort movie. Lucu, Sebenarnya filmnya lucu. bukan lucu sih, lebih ke mencekam aja sama si Meryl-nya Oh, Meryl sebagai Streep-nya. si CEO dari majalah fashion terkemuka. Iya, Gitu. film tahun ini tuh banyak banget yang bagus-bagus ya. Nanti Banyak. ada Avengers Doomsday juga. Iya, betul. Ada Spider-Man. Nah. Ada apa lagi tuh? Banyak. Ada backsound-nya. Iya. Betul, kalau Devil Wears Prada udah ikonik banget sih. Terus rame juga perbincangannya di internet karena katanya dibilang Devil Wears Prada 2 itu adalah Anne Hathaway menjadi mbak-mbak agency. Oh. Gitu. Perbincangan warganet. Terus udah diwawancarain juga sama salah satu influencer Indonesia, Tasya Farasya. Si film itu. Mewawancarai. Oh, dia yang wawancara. Iya, wawancara Anne Hathaway sama Meryl. Wow. Tentang Devil Wears Prada 2. Hoki Tapi banget dia tapi ya. aku lupa itu dibawa sama siapa wawancaranya. I see. Yes. Oke, sebenarnya kita harus break dulu ya. Kita harus break dulu, Detikers. Habis ini kita akan menuju ke Berita Nusantara. Karena tadi sebenarnya kita mau Berita Nusantara. Tapi karena Nusantaranya masih di Kalimantan, kita kasih berita lain dulu. Abis ini, udah nyampe sini nih Berita Nusantaranya. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih barengan sama kita di sini di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ini nggak lucu sih. Berita selanjutnya akan kita bawain ini Detikers. Karena ada penganiayaan sampai katanya ini ya dikasih kotoran ayam ya orangnya ya. Iya, Ini betul. bully apa gimana sih? Nah itu kita sebenarnya masih perlu konfirmasi lebih lanjut. Sebenarnya ini apakah benar terbukti bersalah ataukah ini ada konflik personal sebenarnya. Tapi untuk sampai dijajali kotoran ayam ini lumayan ini sih. Beyond sih ya. Iya. Disuruh makan katanya. Oh iya. Dipaksa makan kotoran Oh, ayam. Kita oke. coba langsung saja cari tahu cerita lengkapnya seperti apa Detikers bersama dengan jurnalis Detik Jabar ada Hakim Gani. Gani. Yang ada di lokasi. Selamat sore Gani. Halo, Bang Edo, Mbak Tita. Selamat sore. Halo. Mas Hakim mau dipanggil Sore. Hakim atau Gani? Hakim. Hakim. Mas Hakim, ini ada Siap. informasi dari Detik Jabar bahwa ada pria di Garut yang dianiaya sampai dipaksa buat makan kotoran ayam. Kenapa bisa sampai kayak gitu, Mas Hakim? Boleh ceritain dong ke kita? Baik, memang sejak pagi tadi rekan-rekan wartawan di Garut ini menerima informasi dari pihak Polres Garut
di mana memang mereka menyatakan ada kejadian penculikan disertai penganiayaan yang menimpa seorang seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Ahmad Dena. Jadi berdasarkan keterangan yang kami himpun, kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 pagi lalu di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Kejadiannya ini memang berangkai bermula dari pada hari Senin tanggal 20 April di mana korban atas nama Ahmad ini mendatangi rumah duka dari pacarnya, di mana di sana ada sang nenek dari pacarnya ini meninggal dunia. Namun tanpa disangka memang di momen tersebut datang tersangka DN yang merupakan mantan suami dari pacar Ahmad ini sendiri. Dan memang menurut pengakuan dari pihak kepolisian sendiri, tanpa basa-basi si DN ini langsung menghajar Ahmad begitu saja di lokasi. Singkat cerita memang tidak ada kejadian lanjutan di malam itu, keduanya dilerai dan pulang ke rumah masing-masing. Tetapi pada hari Selasa, keesokan harinya di pagi hari sekitar jam 9, Ahmad ini yang sedang menambal ban mobil kendaraan roda 4 miliknya itu dihampiri oleh DN beserta 3 orang kerabatnya, yakni AK 28 tahun, MR 37 tahun, serta CS 46 tahun. Dia didatangi, kemudian dipaksa untuk menaiki sepeda motor dan diculik ke suatu tempat yang belakangan dikonfirmasi oleh polisi adalah rumah milik DN. Nah, di sinilah penganiayaan itu terjadi. Jadi menurut keterangan para tersangka, Ahmad ini dipukuli, kemudian wajahnya disiram oleh air oli. Bahkan tidak hanya itu, menurut penuturan korban juga kepada polisi, dia dipaksa untuk memakan kotoran ayam oleh para tersangka gitu. Nah, untungnya kejadian ini sendiri cepat diketahui oleh pihak keluarga dari Ahmad, di mana si pemilik bengkel yang tadi itu melaporkan aksi penculikan ini ke pihak keluarga, sehingga pihak keluarga kemudian meminta bantuan pihak kepolisian dari Polsek Cikajang terhadap korban ini. Dan memang benar di lokasi kejadian polisi langsung mengamankan 4 orang tersangka tadi. Kemudian Ahmad juga berhasil diselamatkan dalam keadaan baik gitu. Nah, berdasarkan hasil investigasi dari pihak Polsek Polsek Cikajang sendiri, memang diketahui bahwa kejadian ini dilandasi oleh motif kecemburuan dari tersangka DN karena mantan suaminya sudah memiliki pria idaman lain. Demikian. Mantan suaminya si korban ini ya. Betul. Berarti ini urusan asmara lagi nih. Kemarin kita juga ngobrol soal urusan asmara nih sama Detik Jatim Cinta Segitiga. Sekarang juga lagi-lagi gara-gara cemburu. Hati, betul. Lalu saat ini sekarang gimana kondisi korbannya, Kak Hakim? Untuk kondisi korban sendiri tadi saya mendapatkan informasi lanjutan dari pihak Polsek Cikajang bahwa memang pihak korban sudah kembali ke keluarga. Maaf Mas Hakim, suaranya terputus, kami terima dengan tidak jelas. Mungkin boleh diulangi kembali? Baik, kita tahan dulu ya untuk menyelesaikan masalah koneksi tadi. Tapi dari penjelasan Mas Hakim sejauh ini masih soal asmara. Nah udah kembali lagi, boleh Mas Hakim? Kembali lagi nih Mas Hakim. Ya, perlu saya jelaskan bahwa memang si pelaku ini sudah ditetapkan tersangka dan memang Polsek Cikajang sendiri menjerat keempat tersangka ini dengan pasal berlapis, yakni dengan pasal 450 KUHP tentang penculikan, kemudian pasal 262 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman yang bisa diterapkan maksimal hingga 12 tahun penjara. Kalau pelaku sudah ditemukan berarti ya? Sudah, keempatnya memang berdasarkan informasi dari pihak kepolisian sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di rutan Polsek Cikajang. Termasuk juga sang mantan istri? Untuk sang mantan istri sendiri memang informasinya sempat dimintai keterangan dan memang kepada pihak kepolisian menyatakan bahwa
mantan suaminya ini tidak bisa menerima gitu ketika mereka bercerai dan masih ingin menjalin kontak, namun si istrinya sudah enggan gitu Mas. Tapi juga ikut ditahan, Mas. Enggak. Untuk si mantan istrinya sendiri dia hanya ditetapkan sebagai saksi saja. Oh gitu. Oh. Tapi jatuhnya ini gak sih? Beliau adalah otaknya begitu di balik penyiksaan ini? Sorry, kalau mantan suaminya iya, tapi kalau mantan istrinya tidak Mas. Oke, baik. Berarti memang benar-benar berdasarkan cemburu aja langsung gitu ya. Betul. Baik, Mas Hakim, ini juga ada wawancara juga dengan pihak kepolisian ya tadi ya. Kita boleh saksikan terlebih dahulu videonya. Silakan. Awal mula itu pada hari Senin, korban sudah ada perlakuan atau tindakan kekerasan dari para pelaku. Kemudian keesokan harinya, hari Selasa, ketika korban sedang berada di bengkel, kemudian didatangi oleh 4 orang pelaku, kemudian dipaksa dan dibawa ke sebuah rumah diduga milik salah satu pelaku di masih di wilayah Cikajang. Kemudian mendapat perlakuan kekerasan secara fisik. Sampai juga ada kabar yang beredar sampai harus disuruh makan kotoran ayam. Betul. Iya, menurut keterangan awal atau pemeriksaan awal, korban sempat diperlakukan seperti itu. Bang, ini motifnya apa Bang? Diduga kejadian ini dilatar belakangi oleh kecemburuan dari salah satu pelaku kepada pihak korban, di mana korban diduga ada hubungan dengan salah satu istri pelaku. Berarti yang 3 orang lain ini yang sifatnya membantu pelaku itu Bang? Iya, betul. Ini sudah direncanakan sebelumnya atau gimana Bang? Direncanakannya ketika keempat korban itu sedang bertemu. Jadi langsung itu mencari pelaku, korbannya? Betul. Oke. Saat ini udah diamankan Bang 4 pelaku itu? Betul, hari itu juga pelaku sudah diamankan oleh... Ya, itu tadi keterangan dari pihak kepolisian, tapi sejauh ini sudah berhasil diamankan pelakunya, Yes, kemudian juga betul. korban juga sudah berhasil dikondusifkan begitu ya situasinya. Betul, tapi Mas Hakim tadi mohon maaf tadi pertanyaan yang sebelumnya agak terputus. Berarti sekarang korban sudah balik lagi ke rumahnya, ke keluarganya. Lalu apakah ada ini sakitnya gitu misalnya yang memang harus rawat jalan begitu Mas Hakim? Berdasarkan informasi dari pihak Polsek Cikajang sendiri, memang korban ini imbas dari kejadian tersebut mengalami beberapa luka khususnya di bagian wajah ya Mbak. Namun saat ini posisinya sudah kembali bersama keluarganya dan berangsur mulai pulih dalam 2 hari terakhir setelah kejadian ini. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Hakim untuk informasinya. Ini jangan ada lah ya urusan-urusan asmara yang jadi bikin runyam ini. Betul. Kayak di sinetron tapi ternyata kejadiannya asli ya. Dunia nyata betul. Dari cemburu sehingga gimana? Gak bisa lagi melihat pujaan hati. Hanya dari balik jeruji. Nah itu dia, rhyming tuh gue lihat-lihat. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Hakim untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Selamat sore Mas Hakim, terima kasih. Takut aku. Takut kenapa? Takut karena gitu, cemburu-cemburu gitu cuy. Makanya apa Mas Yansa? Makanya kalau pilih pasangan itu, lanjutkan. Asik, jangan salah pasangan. Oh gitu ya, ada PR ya. Mention Adlibs bayar ya. Adlibs bayar, kayak di radio gue Adlibs. Ya gitu deh, aku jadi takut langsung pengen lebih selektif lagi. Emang harus gitu, namanya juga pilih pasangan kan. Iya, serem banget masa cemburu tahu-tahu tiba-tiba menganiaya orang. Kemarin juga gitu, di Jawa Timur, cinta segitiga. Udah gitu cinta segitiga ini terjadi pada lansia lagi. Umurnya sudah 50 tahun ke atas. Itu puber keberapa coba tolong Kak Edo. Oh maksud gitu. gua ada waktu ya mereka untuk di tengah situasi dunia yang gak baik-baik aja ini masih mempersoalkan hal itu. Ya, tapi susah ya sih kalau masalah hati susah kalau masalah hati. Masalah sepak bola?
kenapa nih sepak bola? Aku Ada. jadi ini terpancing. Kenapa nih? Ada apa di dunia sepak bola? Ini ya, gua nggak tahu. Ini mungkin the power of manifesting dari obrolan-obrolan kita sebelumnya. Kan Oke. beberapa kali tuh sempat ngobrol juga di The Hat Trick bahwa Arsenal kayaknya nggak bakal jadi juara deh. Oh gitu? Arsenal nggak bakal jadi. Beneran kesalip dia sekarang. Aduh, makanya jangan ngejinx. Ngejinx. Iya ngejinx. Oh, Jadi iya sih. ngomong jadinya Mendingan beneran. disimpan dalam hati aja Iya ya. benar. Emang pendukung siapa? Pendukung siapa? Pendukungnya satu, pendukungnya banyak. Gak usah nanya pendukung gua karena nggak ada di mana-mana. Oke, siap. Emang Kita bakal ngebahas apa nanti? Akan Bang sepak bahas bola? soal Arsenal yang sudah disalip sama Manchester City di English Premier League. Dan Oke. pertandingan udah sisa 5 apa 4 pertandingan lagi gitu. 5 ya? 4 ya? 5 pertandingan lagi. Kan udah, nonton dong episode sebelumnya dari sore. Oh Ya kan iya. dia Champions masih masuk semifinal. Oke. Premier League udah peringkat 2 nih sekarang. Harusnya nih mungkin dia nggak bisa juara semuanya. Oh. Daripada nggak juara semuanya, mending dia pilih satu aja yang fokus. Wow, Lo bisa mau Liga mengalah gitu Champions ya? atau mau Liga Inggris nih? Kalau gue jadi pemilik klub Arsenal, gue akan bilang Apa? Liga aja. Liga aja, nggak usah Champions. Oh, kenapa? Kenapa? Mau tahu jawabannya? Abis ini kita akan bahas barengan sama ahlinya di Detik Sport, di The Hat Trick bersama dengan Detik Sport. Oke, jangan kemana-mana Tika. Tetap bersama kami Detik Sore, nggak nggak cuma ore-ore. Prit. Prit, halo Detikers. Aku baru pertama kali nih di The Hat Trick Serius? ini. Iya, Dari selama di Detik Aku Sore nggak siaran. pernah dapat The Hat Trick ya? iya belum pernah. Now it's Udah time deh. for you to HSG, shine. HSG. Pusing. Jujur kaget. Gua kira bahasa Jawa tadi. IHSG. Ternyata IHSG. Iya, iya. Iya. Mana tetap aja sampai sekarang masih tetap bingung ya. Atau nggak Ya udah ngerti. kita renggangkan sedikit ikat pinggangnya karena Oke. ini yang akan dibahas nggak ada hubungannya sama angka. Masih tetap ada angka sih. Oh, oke. Tapi angkanya udah sama sekarang. Oh, siapa Antara itu? Arsenal dan Manchester City yang makin ke ujung makin bergandengan. Oke. Kita akan bahas langsung bersama dengan Detik Sport. Kali ini udah hadir di studio. Kak Afif Bapak Farhan, hello. Cari nama lain lo hari ini siapa? Nggak kepikiran lagi Afif gua Lampard. namanya. Hah? Afif Lampard. Afif Lampard. Iya keren kali ya. Oh. Tamatlah sudah Alkisah kami. Kami Alkisah Arsenal belum beres. Sebenarnya Oh, Lampard tuh statement. legendanya Chelsea apa West Ham sih? Chelsea lah. West Ham Walaupun dia nggak sih? di jebolan West Ham, tapi dia Iya. fans Chelsea dari dulu. Emang iya? Lah dia ngefans sama Drogba Lampard. Enggak, Drogba kan seangkatan, enggak bercanda, seangkatan. Udah mulai nggak tahu nih gue. Baru awal padahal tuh ya. Iya. Coba tak. Nah, jadi ini kan Arsenal sama Manchester City. Ya. Izin, Manchester City itu yang Haaland bukan? Betul. Yang mukanya mirip Pak Jinbu. Itu. Dia ada kan di Piala Dunia 2022. Ada, Norway. Itu yang gue tahu. Gue tahu dia. Karena dia masuk Piala Karena Dunia. dia Piala juga. Dunia terus kayak oh dia dari Manchester City gitu. Norway. Sebenarnya apa ini yang lagi terjadi, Kak? Arsenal dan juga Manchester City Jadi- perebutan gelar musim ini. Di klasemen tuh poin mereka lagi sama. Arsenal Man City di peringkat pertama 70 poin, Arsenal peringkat kedua 70 poin dari 33 match. Nah, sisa 5 match lagi berarti kan. Poinnya sama dan kenapa City lagi di atas Arsenal? Karena mereka unggul produktivitas gol. Nah, ini kalau kita lihat tabel klasemen. Lah, tampilin Nggak ada ya? guys. Mana nih? Belum ada divisi grafis kita Nah, di sini. itu masih kurang tuh. Mungkin bisa kirim lowongan ke sini ya. Iya betul. Kan sekali-kali gitu Gun. Iya lagi, bener. Iya kan. Jadi kalau di Divisi klasemen grafis. tuh emang poinnya sama, terus selisih golnya sama, bahkan menang kalah serinya juga sama begitu kan. Tapi produktivitas golnya City lebih bagus, lebih baik. Kayaknya cuma beda
Beda 3. 3 gol, beda 3 gol. Oh, berarti City yang lagi unggul 66, sekarang berapa? Arsenal Siapa? 63. Oh, City masih pertama. Oh. Dan tapi kalau nanti di akhir pada akhirnya dua-duanya sama poinnya, sama selisih golnya, pakai gol Iya, memasukkan tetap- yang lebih banyak. tetap produktivitas gol. Bukan yang head to bikin- head? Bukan. Itu kan kalau di Italia sama Spanyol. Kalau head to head pun Oh. City sama Arsenal siapa yang unggul Kayaknya musim ini? musim ini kayaknya sekali imbang, sekali City deh kalau Kemarin nggak salah. kalah. Kemarin kalah. Kayak kemarin City menang. Nah, gue lupa di match pertama. Tapi kalau setahu gue di Inggris emang produktivitas gol dulu sih. Produktivitas gol ya. Yang dilihat banding head to head begitu. Dan ini kan memang kan kemarin tuh baru aja kan yang akhir pekan lalu kan City akhirnya menang 2-1 sama Arsenal kan. Dan itu yang buat selisih poin mereka jadi -3. Terus tengah pekan kemarin menang 1-0 lawan Burnley, akhirnya poinnya sama sekarang gitu. Dan memang ya Arsenal Aprilnya adalah Lagi-lagi. Oh gitu. Tapi enggak sih, gue percaya Arsenal bisa juara musim ini IPL. Yakin lu dong. Setidak- Gue percaya, yakin gak? Setidaknya sampai pekan 34. Karena kan City nggak main dulu kan pekan depan. Iya, Dia baru pekan- mainnya di pekan yang selanjutnya lagi Iya, gitu. akhir pekan ini ada semifinal Piala FA. City Piala main FA. lawan gue lupa lagi Southampton kalau nggak salah ya. Iya Southampton. Chelsea lawan Leeds. Jadi tuh Arsenal Makanya tuh nggak main dulu di Nggak main IPL. Oh, Arsenal tuh tapi sering mimpin klasemen gitu. Bayangin kita Arsenal itu udah mimpin klasemen Liga Inggris musim ini selama 200 hari. Dia di puncak. Kayak kita sekarang kedinginan nih. Ya kan di studio. Asal di puncak 200 hari tapi sekarang lagi turun. Kenapa tiba-tiba? Sama-sama di puncak sih, Dia- cuma Sama di dinginnya puncak. berkurang dikit. Iya, cuma dia bukan di puncak Jawa Barat ya. Kenapa sering gagal juara dia? Karena memang dalam tanda kutip ada kutukan di bulan April buat Arsenal. Oh, Selalu di April Selalu di ya April. susulnya ya. Semenjak Mikel Arteta menukangi Arsenal tahun 2019, itu bulan April tuh memang paling banyak Arsenal kehilangan poin semasa Arteta. Ya, ini aja mereka di bulan ini kan kalah, Bournemouth kalah, City kalah begitu kan. Catatannya panjang nih sebenarnya nih. Monggo. Nih, Boleh, jadi kalau boleh. dari saya Catatan Detik Sport. 2023 di 2023 aja Iya. lah. 5 kali main di bulan April di Liga Inggris, kalah 2 kali, menang cuma sekali. Sisanya imbang. 2023 2024 ini yang mereka semua jadi runner up ya. Ini Arsenal nih ya. Arsenal Arsenal nih. Ini mendingan sih di 2024, 7 kali main, 5 kali menang, sekali kalah. Terus 24 25 5 kali main, 3 kali kalah. Jadi memang persentase kemenangan Arsenal di bulan April itu kecil semenjak di tangannya Arteta, paling kecil. Sebaliknya City paling besar. Menurut gua musim depan katakanlah misalnya Arsenal ya mau dia menang atau enggak di Liga, tahun depan kalau masih Arteta ngelatihnya sampai Maret aja. Aprilnya ganti pelatih. Tag team ya. Kalau di Iya Smackdown, bisa. tag team gantian. Pindah dulu Bisa, dikit iya, bentar. iya. tapi itu Arsenal dipercaya terus. curse emang, bukan strategi. Dipercaya kutukan karena bisa jadi pertama mereka kehabisan bensin karena mereka main di kompetisi banyak gitu kan. Jadi mereka kehabisan bensin, udah capek duluan dan badai cedera sih. Musim ini memang ya badai cederanya Arsenal, ada Bukayo Saka yang masih bolak-balik masuk ruang perawatan, Mikel Merino yang sempat bagus cedera juga. Terus ya sisanya siapa ya? Odegaard juga masih pemulihan juga. Walaupun udah main sih gitu. Tapi menurut lo faktor yang lebih besar karena cedera atau karena mentalitas? Mentalitas sih. Bayangin Tita, Arsenal tuh udah 3 kali beruntun jadi runner up. Ya. 3 musim terakhir tuh jadi runner up. Selalu jadi nomor dua. hampir ya. Selalu Selalu jadi jadi nomor yang dua. hampir. Hampir. Sampai para pendukungnya bilang, wah peringkat 2 gak apa-lah ini prestasi. Tapi lama-lama kan gak bisa gitu juga. Iya kan, maksudnya kalau di kelas peringkat 2 bagus kan. Bagus. Tapi kan kalau untuk kompetisi namanya runner up gak bakal dikenang. Mana terakhir kali juara berapa puluh tahun lalu lagi? Oh. 20 tahun udah ada. 2004. 2004. Oh, oke. Jadi 20, ya. selalu jadi juara 2 ini Premier League. Premier League di 3 musim terakhir. Nah kalau musim ini mereka pahit-pahitnya ya finish runner up lagi ya 4 kali beruntun. Pencapaian. Tapi sebenarnya bukan pencapaian juga untuk masalah tim yang finish di posisi runner up Liga Inggris, Arsenal juga masih kedua. Pertama tuh MU. Jadi untuk posisi runner up, Arsenal juga masih runner up. Ngerti Ada gak? ya gitu ya. Ngerti gak maksud gua? Runner-up Iya, ada yang juara 2 paling banyak tuh MU Iya. sekarang, tapi nomor 2-nya Arsenal. Nomor 2-nya Arsenal. Kalaupun nanti dia juara 2 lagi, dia paham. masih tetap Dia nomor masih 2. tetap MU, masih nomor dua. MU berapa kali emang? Gue lupa kayaknya cuma selisih 5 atau 6 gitu. Oh. Gak jauh lah. Oh, alah. Untuk di posisi runner up, Iya, mereka masih runner tapi up. dia juga masih yang terbanyak Iya. runner up Tapi lebih ke kedua ya. mentalitas sih, emang mentalitas. Kalau kemarin juga ini kan yang kemarin lawan Arsenal City kan, ya beneran mentalitas yang berbicara. Mentalitas begitu. juga terlihat
kalah saing Iya, ya. karena memang kalau gimana ya, kalau di dunia olahraga tuh ya mungkin kita sebagai penikmat begitu kan menonton mentalitas ya udahlah tampil berani aja bla 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 gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di lapangan kan beda. Iya, Pressure-nya beda begitu kan. Apalagi ya pemain-pemainnya juga kalau City kita lihat mereka masih ada kayak Bernardo Silva gitu kan, yang apa namanya, ada Rodri juga yang udah punya jam terbang tinggi. Tapi ketika di Arsenal belum ada sosok seperti itu lah. Masih belum lah ada seperti itu. Kalau kita misalnya kayak main FM nih, itu kan ada tuh ability-nya yang iya. mana yang ke ujung, mana yang agak ke dalam. Nah kayaknya Arsenal nih soal mentalitas dia agak ke dalam ya. Kayaknya City sih, itu dia lebih ke pentagonnya lengkap gitu. Lebih lengkap sih ya. Dan bahkan ya kalau misalnya dibilang City itu adalah tim yang paling susah tergeser ketika udah di puncak. Oh gitu. Paling susah. Bahkan tuh yang tahun musim 2023 kalau nggak salah yang City tuh akhirnya jadi juara cuma selisih 1 poin dari Liverpool. Di pertandingan terakhir mereka lawan Aston Villa, mereka udah ketinggalan 2-0, dibalap 3-2 dan mereka jadi juara akhirnya. Berarti kalau Manchester City udah sering juara? Udah sering juara. Mereka mendominasi sih dalam oke. satu dekade terakhir ini 6 kali mereka juara. Oke, kalau berarti nggak itu salah. yang dimaksud mentalitas tuh Nah, itu itu, karena mentalitas melawan itu. juara bertahan gitu lah maksudnya karena udah sering Udah sering juara. banget lah. Oh, oke. Udah sering banget. Kalau kayak lomba, olimpiade gitu misalnya atau cerdas cermat, kita kalau ngelawan yang udah sering juara tuh pasti kita Jiper. kalah mental kan. Iya. Nah ini sama kayak gitu Arsenal Oh, barangkali. oke. Karena juga secara apa ya, kedalaman squad, materi pemain juga mereka kalah matang daripada Iya, kalah City matang ya dibanding sebenarnya. City. Saya ada Bernardo Silva, ada Rodri yang Iya. udah ini ya, Haaland pun juga udah matang banget sih untuk ya udah banyak trofi juga kan mereka. Dan memang City regenerasinya maksudnya perombakan pemainnya kenceng banget sih. Musim ini kan mereka punya Cherki kan yang tiba-tiba jadi cuma dibeli 30 juta euro tapi sebagus itu ternyata gitu. Mereka punya Semenyo nih yang baru itu yang di kiri, Semenyo juga udah langsung nyetel juga begitu. Kalau soal pelatih gimana Viv? Menurut lo ada yang salah nggak sama Arteta? Kan ini juga pada akhirnya bicara mentalitas Iya, tuh, iya, bicara bicara bagaimana pelatih ngebentuknya Pelatih kan. ngebentuk ya. Iya sih. Ya Arteta sebenarnya ya Arteta pelatih muda juga begitu, dia juga muridnya Guardiola kan dulu kan di City kan. Dia jadi asisten manajer tapi ya memang udah banyak juga pendukung Arsenal yang udah skeptis ya sama Arteta gitu. Kayak Arteta tuh sebenarnya belanjanya banyak kok, dia salah satu belanja terbanyak di 5 tahun terakhir Iya Liga kan? Inggris. Banyak banget belanjanya. Nggak sesuai ekspektasi Kayaknya nggak gitu. sesuai ekspektasi gitu. Jadi kayak udah dikasih modal, udah dikasih belanja, lu beli pemain apa aja beli. Cuman kok masih begini-begini aja, kok masih under up. Menurut lo sebagai seorang redaktur olahraga, kalau misalnya Arsenal sampai gagal lagi di Liga tahun ini, haruskah dia diganti untuk musim depan? Arteta kayaknya masih punya kontrak sampai 2 musim kalau nggak salah ya. Kalau masalah diganti, ntar gak ada hiburan dong. Gak ada hiburan. Biar gue bisa. Hiburannya ada Chelsea. Iya. Kan Mas Arsenal ngatain Chelsea sekarang hiburannya Iya Ibu Chat. sih. Ya kalau sebenarnya beberapa media Inggris tuh udah muncul gosip kalau Arsenal ngincer Fabregas dari Como. Oke, itu pelatih lain nih. Pelatih lain. Gokil sih Terus, Fabregas. ya Fabregas juga kan dulu pemain Legenda Arsenal Arsenal, juga legenda dia. Arsenal. Tapi juaranya bareng Chelsea, Iya ya sih. kan. Tapi ya itu emang udah muncul rumor kalau misalnya lagi deketin Fabregas nih lagi deketin Fabregas si Arsenal. Ada Masih rumor rumor, lain? masih rumor. Ada rumor Baru nama itu sih lain? kayaknya. Baru Baru nama Fabregas. itu, baru Fabregas. Tapi kayaknya manajemen Arsenal masih percaya sih sama Arteta, masih terus percaya kok sama Arteta. Udah berapa lama sih ini dari coach? 2020. Udah 6 udah tahun lama berarti. ya. Udah 6 lama. tahun. Selama 6 tahun ini selalu juara 2. Enggak. Iya 3 tahun terakhir ini. Oh, 3 tahun terakhir. Tapi di musim Oke. pertama dapat Piala FA. Pas yang zaman Covid tuh. Sebagai perempuan lo ngasih kesempatan keempat gak untuk Arteta? agak kurang sih. Kapan aku jadi nomor 1 iya, gitu ya? Kayak gue nggak begitu mengerti sih. Cuman kayaknya kemarin lihat Patrick gak masukin Indonesia ke Piala Dunia aja langsung diganti jadi kayak Iya. harusnya Iya, sedinamis itu memang. iya. Walaupun memang Arsenal ya sekarang dia ya sebenarnya masih punya peluang sih, Arsenal masih punya peluang banget. Dia ada 5 laga tersisa begitu kan, yang artinya ya City atau Arsenal siapa yang kepleset ya udah selesai nih begitu kan. Dan juga soal produktivitas gol, siapa yang bikin gol lebih banyak dia punya peluang begitu. Dan Arsenal juga melihat 5 lawan terakhir ini mereka menang terus kok lawan tim-timnya dan Coba. kebanyakan tim bawah kok. Coba ya kita satu-satu ya. Manchester City 5 lawan terakhirnya siapa aja Pak? Nih Arsenal dulu, Arsenal. Arsenal. Oke, Arsenal. Arsenal tuh 5 lawan terakhirnya adalah mana nih? Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley, Crystal Palace. Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley.
West Ham, Burnley, Crystal Palace. Wah, bawah semua. Nah, Burnley udah pasti degradasi ya kan. Tapi West Ham ini sama tim London juga. West Ham ini lagi berjuang di zona degradasi dia Iya, sama betul. Tottenham. Pasti West Ham juga mati-matian. Tapi Arsenal ini bakal kena jadwal padat karena dia lawan Newcastle besok Sabtu nih. Terus hari Selasa 30 April lawan Atletico Madrid di semifinal Liga Champions leg pertama. Tanggal 30 di April tuh Januari, Februari, Maret, April 31 ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, ntar tanggal 2 Mei Sabtu main lagi lawan Fulham. Oh, oke. Tanggal 6 Mei 4 hari berselang lawan Atletico Madrid leg kedua. Jadi Padat ya? Padat banget. Padat banget Dan nih. semifinal Liga Champions pun Atletico walaupun kemarin Arsenal ketemu Atletico di fase klasemen menang 4-0. Ini kan udah beda sekarang. Atletico juga pasti mati-matian karena Atletico juga sisa kans juara Liga Champions. Dari 5 pertandingan sisa Liga, menurut lo Arsenal bisa dapat berapa poin? Coba kalkulasi. Asal lawan Newcastle menang aja Arsenal. Dia masih bisa punya asa lah. Punya Lawan peluang. Punya Newcastle peluang. tuh di pekan Newcastle besok. Oh yang Yang minggu ini ya. terdekat ya jam setengah 12 malam. Asal ini menang lawan Newcastle, seenggaknya mereka masih punya motivasi lah gitu, masih bisa bertahan gitu. Optimis menang nggak? Berat juga sih Newcastle juga. berat juga. Itu di kandang. Di kandang. Di kandang Arsenal. Di kandang Arsenal. Oh, oke. Harusnya Arsenal bisa menang sih. Bisa menang. Nah, kalau City ini kan udah tersinggel dari pihak Liga Champions kan. Cuman City kan besok City tuh nggak sepadat Arsenal jadwalnya. Oh. Tapi ada masih lawan Everton. Nah, City Oh, tuh ya Everton. City mulai main tuh pekan ketiga, empatnya berarti hari Selasa 5. Besok kan Southampton nih Piala FA. Habis itu kalau mereka menang ya mereka bisa simpan bisa bagi fokus lah. City itu lawan Everton, Brentford, Bournemouth, Palace, Aston Villa. Di atas kertas juga sebenarnya ini City bisa menang sapu bersih sih. Mungkin Aston Villa yang lebih berat karena Aston Villa juga lagi ngamanin tempat di Liga Champions di 5 besar. Oke. Gitu sih. Tapi lebih capek Arsenal pasti lawan Atletico. Itu pasti capek banget. Tapi kalau misalnya jadwal padat gitu lebih rentan cedera nggak? Banget iya jeda. Dan sekarang aja banyak pemain yang udah pada cedera kena ya. hamstring Oh. karena kecapean. Iya kan kalau jadwal kayak Mereka gitu pakai tim muda jadi. udah pressure, Ya, udah kalau di cedera. Klub lain sih biasanya di Itali tuh mereka kalau misalnya pemainnya pada cedera ngambil yang youth teamnya jadinya. Iya, timnya. Cuman kalau ini kalau baik Arsenal City kedalaman skuadnya oke sih. Asal nggak cedera juga yang pemain cadangannya, jadi ya selesai begitu kan. City itu lawan Everton yang terdekatnya tanggal 5 Mei. Tanggal 5. Oh masih lumayan lama. Masih lumayan lama. Kalau 5 Mei. Menurut gue City akan kepleset sih. gitu. 200. Oke. Tapi di sini tulisannya mengunci gelar treble domestik. Mungkinkah Iya. Manchester City? Apa treble domestik itu Jadi apa? City itu udah menang Carabao Cup. Kompetisi Carabao Cup di Inggris juga. Jadi treble itu Liga Inggris, Piala FA, Carabao Cup. City udah menang nih Carabao Cup, ngalahin Arsenal 2-0. Udah menang nih Carabao Cup. Semifinal Piala FA semifinal, dia punya kans. Ya Liga Inggris. Oh oke. Jadi kalau misalnya City bisa sapu bersih titel domestik juga oke juga sih buat Guardiola walaupun gagal di Liga Champions ya musim ini mereka. Jadi semua kompetisi tertingginya di liga setahun dia sapu bersih. Kalau menang. Iya, sapu bersih. Ya ini Arsenal ya bisa nggak Arsenal dapat double winners begitu kan? Liga Inggris sama Liga Champions. Apalagi Arsenal juga belum pernah menang Liga Champions. Oh jadi ini kan Premier League. Abis yang menang kemana? Nggak kemana-mana. Rumah udah. pulang dia. Oh kira-kira dia terkualifikasi Untuk ke. Iya, dia kualifikasi ke Liga Champions musim depan. Oh gitu. Jadi kayaknya klasemen Iya. 5 besar ntar diambil buat Liga Champions musim depan begitu. Oke. Kalau yang musim ini tapi udah kelar sih Udah kelar. City-nya. Arsenalnya masih main di Semifinal. Semifinal. Oh. Begitu. Mestikah Arsenal ngelepas Liga Champions saja menurut lo? Liga Champions apa Premier League yang lebih ini Menurut dong? gue Champions aja yang dilepas. Tapi belum pernah juara loh mereka. Iya sih. Mereka belum pernah juara. Mereka kalau nggak salah 2 kali final tapi dua-duanya gagal. Dua kali pas sekali ya? Ya lawan Barcelona tuh sekali berarti ya? Iya. Yang lawan Barcelona terus kalah. Iya benar. Dan Liga Champions kalau misalnya Lo kalau punya klub idola lebih suka klub lo menang juara liga apa liga Eropa? klub gue udah menang semuanya. Wes, Chelsea soalnya. Sombong. Oh penggemar Chelsea. Chelsea. Oke. Islam. Enggak interkontinental Chelsea belum. Islam. Cantik Udah dong. semua Pak. Interkontinental udah zaman dulu Udah nggak ada. masih apa ya? Iya. UEFA Cup lah. Iya. Klub World Zaman Cup dulu. Championship udah. Udah yang dong. kemarin nih ngomong. Iya. Aduh kan. Dia yang ngomong dia yang bingung. Tapi berarti yang main sekarang nih di Premier League itu ada beberapa pemain yang nanti akan main di Piala Dunia.
Ada pasti ada. Oke, tapi Pasti ada. berarti rentan juga dong. Oh banget udah banyak yang ya kayak Barcelona tuh, kayak di Inggris si Hugo Ekitike Liverpool, Oke. dia robek tendon Aduh. di tumitnya dan dia tuh cedera, dia pulihnya tuh 10 bulan. Iya Baru main lagi kan? nanti 2026 Nah 2027. makanya, tapi berarti kalau kayak gitu prioritas dong. Mau either menang yang mana? Ya mereka profesional, mereka harus bukan harus sih, tapi mereka pasti ya ketika mereka di klub ya mereka di klub gitu. Oke. Karena kan yang gaji juga klub. Iya. Dan tim medis juga, tim medis biasanya. Enggak, kalau di emang kalau di sepak bola luar juga itu juga sama sih, yang gaji pemain atau pemain ketika dia dari timnas cedera ya ntar yang ngurusin klub juga. Banyak kan habis klub gitu. Ya mereka bisa-bisan di klub Oke, juga oke. pasti. Iya kan soalnya waktunya sangat berdekatan. Ini tinggal buat ke 49 hari Piala- lagi deh kalau Iya nggak salah. makanya countdown 50 hari, iya benar. Iya, 49 hari Di bawah ini. 50 hari berarti Piala Gitu. Dunia. Ini City Arsenal ya tinggal head to head berdua ini aja ya Iya. mereburkan liga ya. Sisa nih buat si zona Liga Champions Iya. yang lain yaitu posisi 3, 4, 5 Satu, yang 5. masih bisa digeser sebenarnya sama posisi 6 dan 7 ya. Sampai Chelsea pun masih bisa sebenarnya. Masih bisa. Tapi ya posisi 8 ya benar. Kira-kira ada pergantian nggak Pak ini nanti sampai akhir musim Brighton, Bournemouth? Ya ini kayak tadi Aston Villa tuh bakal yang lawan City kan Aston Villa ya bakal mati-matian juga begitu. Brighton, Bournemouth ini dua tim ya kuda hitam, mereka sudah jadi kuda hitam. Bisa aja ada yang kata Liverpool Liverpool lagi posisi 5 kan. Kalau Liverpool kepleset ya bisa aja. Masih seru juga sih untuk zona Liga Champion. Tiba-tiba Brighton yang gak pernah main Liga Champion atau masuk Liga Champion kan. Nah. Iya kan? benar. Atau Bournemouth yang mau ditinggal Iraola. Aerola. Ya itulah. Ya itu Motorola. Mau ditinggal Iraola tapi ternyata mereka lolos Liga Champion bisa aja. Masih banyak. Chelsea gimana? Kans untuk masuk Chelsea juga. gantiin Liverpool atau Aston Villa. Gila Chelsea lagi 5 kali kalah Dok. Beruntun gak bikin gol lagi. Itu nyamain Oh, iya rekor klub di 114 tahun lalu pas Titanic tenggelam. Masa selisih golnya cuma 8? Ya ampun. Iya serius. 5 tahun terakhir Chelsea kalah 5 pertandingan terakhir Liga Inggris 114 tahun lalu pas Titanic tenggelam. 114 Oh ya? tahun lalu. Udah Sedih bisa ya? dipecat berarti ini Udah pelatihnya. dipecat Pak. Oh, udah ya? Udah Liam Senior, Liam Oh, Rowe iya Senior. benar, Liam Udah Rowe dipecat Senior, kemarin. Berarti ini kemungkinannya masih banyak nih ya terjadi. Masih banyak. Iya masih banyak kemungkinan. Emang Chelsea ya lagi kasihan sih. Si KJD klub juara dunia ya kan. KJD. Ada singkatannya sendiri ya. Kalau Arsenal juga KJD, klub juara 2. Kalau MU KJ apa? Oh dia kayaknya King kalau nggak salah. Harus ngomong harus pakai King ya. harus pakai King. Iya, itu yang selalu lewat di FVP gue juga. Sama gue juga. Kenapa Pengen sih? gue blok orang-orangnya. Kayak kenapa banget. sih baru menang sekali misalnya Iya, langsung di mana-mana gitu. Tapi emang kalau ngomong Chelsea baru pecat pelatih, ya mereka lagi trennya lagi kalahan mulu gitu, terancam gak masuk Liga Champion, tapi emang banyak drama juga di Chelsea sih. Internalnya juga ya. Internalnya parah, karena memang pemiliknya kan si Todd Boehly kan orang Amerika kan. Dan orang Amerika punya track record yang gak bagus ketika mimpin klub Inggris. klub sepak bola justru. Sepak bola ya. Dimanapun. Karena mereka orientasinya bisnis. Oke. Gue ingat banget gimana Glazer ngurus MU nggak ada jadi apa-apa tuh. Iya, walaupun Bener-bener di Glazer. Sir Alex juara kan, tapi kan Iya. maksudnya ya begitu-begitu aja. Apalagi Chelsea adalah ya gimana ya, bisa dibilang beli pemain muda dikontrak sampai 6 tahun. Pemainnya kalau nggak berkembang ya udah gitu-gitu aja, nggak jadi kayak ya terjebak aja gitu, kasihan sih. Menurut lo, menurut pendukung klub lain, kasihan deh. Bener kasihan juga ya. Kasihan juga. Ya, santai gue mah katain aja. Gitu ya. Katain aja. Orang udah punya semua piala. Iya, gitu. It's your time guys. It's your time to Iya. shine Your time, gitu. ya, bener. Ntar ada waktunya, asik. Oh gitu, ada Iya, iya, masanya iya, ya. masanya. Ya, Oh, musim ini juga nggak masuk Conference League kan Chelsea. Kan udah tersingkir Liga Champion di Oh, 16 dia di besar. Champions 16 Sama besar PSG ya. di bantai Iya. 8-2 apa agregat Jadi kalau nggak salah. bisa banget musim depan nggak bakal main di Eropa sama sekali ya. Bisa banget. Tapi Chelsea juga masih punya kans menang Piala FA. Nah dia kalau menang Oh Piala iya, FA FA bisa dia nyegel masih tempat ada. ke Liga Eropa. Iya, iya. Punya jatah ke Liga Eropa. Begitu. Boleh lah, Liga Eropa. Gitu guys. wow. Siap-siap Ya. buat seluruh pendukung Arsenal dan kayak menurut gue yang lebih deg-degan pendukung Arsenal, Arsenal. sih. Kalau City tuh kayak udah ngerasain juara Udah ini pernah gitu. juara. Dan mereka udah gitu biasa ya. di atas. Iya, ah, udah udah biasa. oke. Oh. Apa? Tuh rumor si Enzo Fernandez pemain Chelsea, rumornya diincer Madrid sama City. Masih rumor Gun, masih rumor. Ada duit Chelsea. Nggak diincer, mau dijual. Oh, mau dijual. Oh dijual pemain nih Mau ya. dijual. Madrid. Ke Madrid atau City yang ngincer.
Sama itu kan Madrid juga kan nyari pelatih baru kan Madrid. Nyari Katanya Mourinho nawarin diri, mau balik. Kita lihat aja. Sama Piala Dunia tuh lagi rame kan di Amerika. Iran tetap jadi kan? Iran tetap jadi. Iya tetap jadi ya. Cuman yang ya maksudnya ya sepengetahuan gue gitu kan mereka harga tiket naik. Harga tiket betul. naik banget tuh. Tiket final termahal di Piala Dunia 2026 nanti tuh $10.990. US dollar. Iya. Termahalnya. Termahalnya 10.000 USD atau setara 186 juta. Itu langsung di depan kakinya Messi itu nanti. Lah ya, nempel sama nontonnya. Messi begini. Berarti Mana, Bang? ini dong Messi final maksudnya. Enggak. Kan Oh iya kakinya juga ya. Messi. Terus sama ini kan yang tiket-tiket bis sama kereta api juga mahal kan? Betul, naik semua Udah sih. naik semua. Cuman memang kalau ada acara Piala Dunia gitu kayak semua negara yang jadi tuan rumah akan naik Tapi ya. nggak senaik itu. Cuman ini lebih naik Ini lagi. lebih naik lagi, Iya. lebih parah banget naiknya. Nih, ekonomi lagi begini naik Nah, terus. itu. Kata Trump, ini waktunya aku mencari cuan. Iya, tapi ada penelitian juga kalau memangnya di Amerika itu, gua nggak tahu sih benar atau enggak. Di Amerika itu memang kalau untuk olahraga itu tiket tuh emang selalu suka cepet naik. Ya. Per real time gitu kan. Karena mereka emang konsumennya yang menengah ke atas. Bukan komendang mending lah. Aduh. Tapi nanti Kak Afif langsung report di sana? Enggak di kantor. Oh, kirain Nggak bisa bahasa Inggris. Oh, kirain kita kayak tadi kan Zoom tadi gitu. bisa. Sama Bisa Kak juga. Afif lagi disiarkan langsung dari Amerika. Ntar belakangnya gambar Messi dong dia ya. Hologramnya Afif nanti ada di sana. Iya. Gue nonton loh final Piala Dunia Oh, lu kesana 2000. tuh? Enggak, Oh, pas maksudnya pas Piala Dunia 2022 Iya, itu di gue Qatar. kayak gue nggak nonton langsung, cuman Oh. maksudnya gue mendukung Argentina banget. Oh, gitu, Terus gue kayak pas Latina. Messi, ya gue kayak ini adalah Piala Dunia terakhir Messi. Perdebatan antara GOAT akan berakhir gitu. Taunya sampai sekarang nggak Gak kelar-kelar. kelar kata gue. Nih habis Hebat sih. ya. Ini kayak tahun ini bakal kelar sih. Maksudnya Ronaldo ini pemenangnya. Enggak, kalau kelar itu Messi yang juara. Tapi kalau sampai Ronaldo juara, Gak nggak kelar-kelar. Oh iya. Nambah lagi. Iya. Ya tinggal ke anaknya ntar lanjutin. Bisa. Anaknya juga lagi udah main kan. Bisa benar bisa. Gitu guys. Oke, terima kasih Pak Afif Makasih, sudah Tita, mampir Pak Edo. kembali Yes. di The Hat Trick. Thanks for having me. Sore ini kita tonton nanti semuanya beritanya, baca beritanya semuanya di Detik Sport ya guys. Yes. Follow Instagram juga @detiksport. Detik Sport. Ada officialnya nggak? Official Detik Sport store. Official. Enggak, pakai enggak. official. Cuma Detik Finance Featuring. doang ada. Detik Finance Official. Oh lu Finance official ya? Iya. Kok gitu sih, Dok? Soalnya banyak yang niru-niru biasalah bintang. Wait. Oh. Ada gitunya. Heran. Udah kedua orang kali. Kelamaan ya gitu. Kalau nggak bikinnya. Detik Finance 2 gitu ya. Detik Finance yang ini asli gitu. Anyway, guys, kita closing dulu. Kita mau Yes. pamitan. Besok itu kita weekendan dulu ya. Oke. Weekendan ketemu lagi Enjoy hari weekend. Senin. Happy weekend. Minggu Yes, depan long betul. weekend. Long Minggu weekend, depan long betul, weekend, Labor kita ngelain Day hari ya. buruh. Betul, sudah Mei. Selamat berakhir pekan, selamat bersenang-senang dengan orang-orang terkasih. Terima kasih sekali lagi, kita ketemu lagi minggu depan. Saya Eduardo Simorangir pamit. Saya Patricia Elizabeth beserta kru yang bertugas. Sampai jumpa lagi di Detik Sore. Catch you, Nggak cuma bye. ore-ore. Ciao.